Ukraina berperang melawan Rusia bukan hanya di garis depan, tapi juga jauh di luar garis depan. Jauh di wilayah Rusia dan wilayah pendudukan, ribuan agen rahasia, termasuk orang Ukraina, Tatar, bahkan Rusia sendiri, secara aktif bekerja melawan Kremlin dari dalam. Bersama-sama, mereka membentuk unit Atesh dan mereka menjadikan misi mereka untuk mengganggu jalannya perang dengan segala cara yang diperlukan. Mulai dari taktik sabotase diam-diam hingga berbagi intelijen orang dalam, para agen pemberani ini memberikan layanan yang tak ternilai bagi tentara Ukraina. Dan serangan sukses terbaru telah mengguncang hingga ke jantung Moskow sendiri. Atesh, yang merupakan kata dalam bahasa Tatar Crimea untuk gerakan api, dimulai pada musim panas tahun 2022, tak lama setelah invasi besar-besaran ke Ukraina dimulai. Salah satu perwakilan kelompok tersebut yang hanya dikenal dengan julukan Zoka menjelaskan dalam sebuah wawancara dengan Pusat Analisis Kebijakan Eropa, SIPA, bagaimana semuanya dimulai. Sekelompok aktivis pro-Ukraina di Crimea, termasuk Tatar Crimea, memiliki ide untuk membentuk gerakan tersebut. Perang terus berlarut-larut. Rusia sama sekali tidak mampu mencapai tujuannya dan sudah jelas bahwa mobilisasi akan diumumkan. Mobilisasi ternyata menjadi berkah bagi gerakan tersebut karena para komandan Rusia membuat satu kesalahan fatal. Mereka memaksa orang-orang dari Crimea untuk bergabung ke dalam barisan Rusia. Itu berarti anggota aktif Atesh dapat masuk ke dalam militer Rusia yang membuka jauh lebih banyak peluang untuk sabotase dan operasi rahasia lainnya. Gerakan itu lalu berkembang seperti yang dikatakan Zoka. Sejak awal mobilisasi, sejak musim gugur 2022, agen-agen pertama Atesh dimobilisasi ke dalam tentara Rusia. Sebagian bergabung sendiri, sebagian lagi dipaksa masuk wajib militer. Sejak itu, gerakan makin berkembang. Setiap orang memiliki alasan masing-masing untuk bergabung. Beberapa dari mereka telah menghabiskan hidupnya di penegakan hukum dan memiliki rasa ketidakadilan yang mendalam terhadap invasi tersebut, misalnya. Yang lainnya hanyalah orang biasa yang merasa harus mengambil tindakan dan melakukan hal yang benar. Ada juga anggota yang lebih terdampak langsung oleh peristiwa di Ukraina. Zoka mencatat kisah emosional seorang pria yang kehilangan ayahnya dalam perang, lalu bergabung dengan Atesh untuk membalas dendam dengan caranya sendiri. Meskipun latar belakang dan kisah mereka berbeda-beda, orang-orang ini memiliki tujuan yang sama, yaitu mengusir Rusia dari Ukraina dan mengakhiri perang. Mereka melaksanakan misi dengan berbagai cara. Menjelang akhir tahun 2022 dan memasuki 2023 misalnya, ada laporan tentang anggota Atesh dan partisan lainnya yang membakar barak Rusia, meledakkan pos pemeriksaan Garda Nasional dan melakukan penyergapan terhadap konvoi. Namun, sebagian besar operasi gerakan ini tidak dilakukan dengan tembakan dan ledakan, melainkan secara diam-diam dengan agen-agen yang secara sembunyi-sembunyi mengawasi lokasi militer Rusia, instalasi pertahanan, dan perusahaan, lalu membagikan apa yang mereka pelajari kepada Ukraina. Sejak saat itu, gerakan ini memiliki agen di puluhan kota, wilayah, dan daerah. Mulai dari yang paling dekat dengan garis depan hingga ke tundra Siberia yang dingin. Mereka mampu mengumpulkan sejumlah besar intelijen di lokasi-lokasi yang biasanya sangat sulit diakses oleh pasukan Kiev. Dan intelijen itu telah terbukti sangat berharga lebih dari sekali. Memang, perwakilan Atesh mengatakan bahwa agen-agen mereka memainkan peran penting dalam berbagai operasi Ukraina pada tahap awal perang, termasuk serangan yang berhasil terhadap kapal dan infrastruktur armada Laut Hitam Rusia di sekitar Crimea. Seperti kapal pendarat Minsk, kapal selam Rostov-on-Don, dan operasi Crab Trap yang menyerang markas armada di Sevastopol yang mengakibatkan puluhan perwira tinggi Rusia tewas. Seperti yang dijelaskan oleh Zoka, orang-orang kami, para aktivis dan orang-orang di markas itu sendiri, mencatat semua kapal di Teluk Sevastopol, mana yang sedang diperbaiki, mana yang sedang latihan, jadwal latihan mereka. Berkat informasi kami, pasukan pertahanan berhasil melakukan serangan. Namun seiring berjalannya waktu dan Rusia semakin menyadari keberadaan Atesh, Dinas Intelijen Kremlin meningkatkan perburuan untuk menemukan dan mengeliminasi agen-agen di dalam barisan mereka. Akibatnya, kelompok itu harus lebih cerdas, lebih terselubung, dan lebih strategis dalam metodenya. Seperti dicatat Zoka, meningkatnya risiko membuat beberapa orang menjauh dari gerakan itu karena takut pada keselamatan diri dan orang yang mereka cintai. Pada 2022, antusiasme meningkat. Banyak orang didorong emosi, mendukung, dan berusaha membantu kami sebisanya. Emosi itu telah mereda, dan banyak orang yang bersedia mengambil risiko telah meninggalkan wilayah pendudukan. Sekarang semuanya lebih pragmatis, lebih sistematis, lebih metodis. Tapi bukan karena Atesh menjadi sedikit lebih kecil, lalu jadi kurang efektif. Sama sekali tidak.
Bahkan gerakan ini bisa dibilang justru menjadi semakin kuat dan berdampak seiring waktu. Pada tahun 2024 misalnya, mereka mengatur sebuah proyek bernama BUNT yang dalam bahasa Inggris berarti Riot yang melibatkan pembuatan saluran informasi pribadi bagi personel militer Rusia yang enggan ikut serta dalam serangan bunuh diri Kremlin di garis depan. Saluran ini memberi saran kepada tentara tentang cara menunda atau mengganggu operasi di garis depan seperti menuang telur mentah ke mesin kendaraan. Situasi ini menguntungkan semua pihak yang terlibat. Tentara yang mengikuti rekomendasi saluran itu bisa bertahan hidup lebih lama, memberi waktu untuk melarikan diri atau desersi. Sementara itu, pasukan Ukraina tak perlu terlalu khawatir menghadapi banyak kelompok penyerang di garis depan mereka. Tak lama setelah saluran tersebut diluncurkan, para tentara di berbagai wilayah pendudukan, termasuk Kherson, Donetsk, dan Zaporizhia, semuanya menghubungi gerakan Atesh dan mengonfirmasi bahwa mereka telah mengikuti sarannya. Mereka memakai metode kami, belajar, dan merusak perawatan mereka. Mereka tetap di tempat. Nilai dari hal ini tidak bisa diremehkan. Meski serangan garis depan Rusia saat ini sebagian besar tidak efektif dan hanya menyebabkan banyak korban di pihak Kremlin, beberapa masih berdampak. Beberapa regu terkadang mampu menembus garis pertahanan Ukraina, misalnya, atau merebut sebagian kecil wilayah, memperluas pijakan Rusia, dan memudahkan mereka untuk merencanakan langkah selanjutnya atau bahkan mengepung posisi Ukraina. Dengan menunda dan mengganggu serangan-serangan ini, agen-agen Atesha membatasi kemampuan Rusia untuk melancarkan perang dengan Ukraina. Mereka memberikan para komandan Kremlin masalah tambahan untuk dipecahkan dan hal-hal yang bikin pusing sambil meminimalkan jumlah pertumpahan darah yang tidak perlu di kedua belah pihak. Untuk contoh lain dari aktivitas Atesha, Zoka merujuk pada Brigade Pertahanan Pantai Terpisah ke-126 dari Armada Laut Hitam. Brigade ini dikerahkan di front Kherson dan telah berulang kali melakukan serangan ke pulau-pulau di delta Sungai Dnipro. Berkat Atesha, serangan-serangan tersebut tiba-tiba menjadi jauh kurang efektif karena brigad tersebut melaporkan jet ski yang rusak, perahu karet yang rusak, dan mesin yang gagal menyala, semuanya akibat aktivitas sabotase diam-diam di dalam barisan Rusia. Zoka mengklaim bahwa masalahnya menjadi sangat besar dan meluas, sehingga pejabat Rusia harus memerintahkan penyelidikan khusus terhadap unit-unit di wilayah tersebut dalam upaya putus asa untuk memberantas operasi rahasia mereka. Dan itu belum semuanya. Para agen gerakan tersebut juga terus mengumpulkan dan membagikan intelijen kepada pasukan pertahanan Ukraina. Kerja keras mereka seringkali tidak terlihat, tetapi sangat dihargai oleh militer Ukraina. Memang, hanya berkat banyaknya informasi yang dikumpulkan oleh para agen ini, pasukan Ukraina mampu mengatur dan melancarkan begitu banyak serangan sukses terhadap infrastruktur Rusia. Beberapa tahun terakhir telah terjadi peningkatan laporan serangan drone dan rudal terhadap kilang minyak, pipa, gudang amunisi, fasilitas penyimpanan bahan bakar, pabrik produksi rudal, pabrik drone, pelabuhan, dan sebagainya. Agen-agen Atesha memang tidak terlibat di semua serangan, tapi mereka ikut berperan dalam banyak di antaranya. Mereka membantu kru drone dan tim rudal Ukraina untuk memahami dengan tepat di mana infrastruktur penting berada, seberapa ketat penjagaannya, jenis pertahanan apa saja yang ada di sekitar area tersebut, di mana aset paling berharga disimpan atau ditempatkan, dan sebagainya. Zoka menyebutkan beberapa contoh serangan berdampak yang melibatkan Atesh, termasuk serangan terhadap fasilitas minyak di tempat-tempat seperti Luhansk, Crimea, dan pelabuhan Kafkas. Bersama dengan serangan terhadap pabrik mesiu Kazan dan lapangan udara Baltimore, tempat Rusia menyimpan sejumlah besar pembom Su-34 dan drone. Dan berbicara tentang lapangan udara itu, Zoka melaporkan, agen kami bekerja di sana dan kami berhasil melacak sejumlah operator drone. Kami berhasil meneruskan informasi itu ke garis depan Donetsk. Seiring semakin banyaknya insiden seperti ini terjadi, Rusia sekali lagi meningkatkan upaya agresifnya untuk membasmi agen-agen Atesh, tetapi para partisan selalu berhasil selangkah lebih maju. Tapi sebelum kita melihat bagaimana mereka melakukannya dan beberapa operasi terbaru mereka, jika Anda ingin lebih banyak wawasan seperti ini, pastikan Anda sudah berlangganan The Military Show. Kami membahasnya seperti ini setiap minggu. Luar biasa. Salah satu cara Atesh bisa tetap efektif sambil menghindari deteksi sebenarnya adalah dengan bekerja tepat di bawah hidung orang Rusia. Mereka telah merekrut dan bekerja bersama sejumlah besar tentara Rusia tanpa sepengetahuan para komandan mereka. Hal ini tidak terlalu mengejutkan karena seiring berjalannya perang dan moral Rusia yang semakin merosot, semakin banyak tentara Kremlin yang mulai menyadari kenyataan situasi yang dihadapi negara mereka.
Mereka memahami betapa sia-sianya operasi militer khusus yang disebut-sebut ini dan mereka telah melihat rekan-rekan sebangsanya diperlakukan tidak lebih dari sekadar umpan meriam yang dilemparkan ke dalam mesin pembantai dalam serangan garis depan yang sia-sia berulang kali. Banyak dari mereka tidak ingin terlibat, tapi sudah mendaftar atau dipaksa masuk tentara sebelum tahu kebenarannya. Terjebak di antara dua pilihan sulit, para tentara ini tetap ingin melakukan hal benar dan bersemangat bekerja sama dengan Ukraina untuk melemahkan upaya perang Moskwa dari dalam. Dan Zoka memiliki banyak sekali cerita tentang tentara Rusia yang mengambil risiko dan mempertaruhkan keselamatan mereka untuk mengumpulkan intelijen yang menyelamatkan nyawa. Di garis depan Zaporizhia, seorang prajurit aktif mengirimkan rencana serangan ke sebuah desa. Ini membantu pasukan Ukraina mengenali arah serangan nyata, bukan yang palsu untuk menyesatkan, sehingga mereka berhasil memukul mundur serangan itu. Di sepanjang garis depan, banyak kisah serupa terjadi di mana para komandan Rusia mengira mereka memiliki keunggulan atau akan mengejutkan musuh mereka, tetapi Ukraina sudah siap dan menunggu untuk menjebak mereka. Dan semua ini berkat Atesh. Agen-agen gerakan ini juga terus melakukan misi sabotase secara aktif. Misalnya, mereka telah memutus jalur komunikasi yang digunakan Rusia untuk menelepon, berkoordinasi dan merencanakan operasi militernya, serta mengganggu dan merusak sistem perkeretaapian. Itu telah menjadi bagian penting dari mesin perang Kremlin dalam hal menjaga pasokan makanan, air, amunisi dan senjata untuk pasukan. Pada April 2026 misalnya, muncul laporan tentang gerakan perlawanan Atesh yang menghancurkan lokomotif militer di wilayah Rostov. Insiden itu terjadi di dekat stasiun kereta Likaya, sebuah titik transit utama untuk kargo militer yang menuju wilayah Zaporizhia yang diduduki. Kereta pengangkut amunisi, bahan bakar dan kendaraan lapis baja sering melintas di sini. Namun, berkat Atesh, salah satunya tak akan lewat lagi. Kelompok tersebut melaporkan bahwa biaya lokomotif yang hancur setidaknya $150.000, sambil menambahkan, namun biaya sebenarnya bagi Rusia jauh lebih tinggi. Perkeretaapian Rusia sudah mengalami kekurangan akut lokomotif yang beroperasi dan kapasitas perbaikan mereka praktis sudah habis. Setiap unit sarana perkeretaapian sangat penting, kini satu lagi hilang. Penghancuran lokomotif itu juga membuat lalu lintas kereta api di daerah tersebut terhenti, dengan beberapa kereta militer harus menunggu sementara pejabat perkeretaapian Rusia berjuang mengatasi krisis ini. Kemudian, pada bulan yang sama, Atesh menyerang lagi. Menurut keterangan dari gerakan itu sendiri, seorang agen pemberani berhasil menyusup ke gardu listrik di wilayah Luhansk yang diduduki. Setelah berada di dalam, agen tersebut menghancurkan sebuah trafo listrik. Tak lama kemudian, kebakaran terjadi, melahap peralatan lain dan secara efektif membuat gardu itu tidak bisa beroperasi. Gardu yang sama memasuk listrik ke pusat jalur kereta api terdekat yang rutin dipakai kereta pasukan militer Rusia. Gardu yang rusak parah membuat pusat jalur kereta api sulit beroperasi. Laporan menyebutkan keterlambatan kereta karena pasukan pendudukan harus beradaptasi dan mencari jalur pasokan alternatif. Sekali lagi, hasil akhirnya adalah pasokan penting tidak sampai ke tempat yang dibutuhkan Rusia. Pasukan garis depan kekurangan sumber daya yang tidak hanya memengaruhi moral tetapi juga membuat para komandan di lokasi-lokasi ini jauh lebih sulit untuk merencanakan dan melancarkan serangan mereka. Insiden-insiden ini tampak kecil sendiri-sendiri, tapi dampak totalnya besar. Setiap aksi menambah tekanan pada logistik musuh, menyoroti nilai luar biasa dan sering diabaikan dari aktivitas gerilya dalam mengganggu rantai pasokan dan koordinasi. Dan sudah jelas terlihat bahwa Moskwa semakin muak dan lelah dengan ulah Atesha. Kelompok ini secara resmi diklasifikasikan sebagai organisasi teroris pada tahun 2024 bersama dengan gerakan partizan dan perlawanan lainnya. Akibatnya, para anggota Atesha tidak hanya diburu oleh aparat penegak hukum setempat, tetapi juga oleh otoritas tertinggi di negara ini. Zoka mencatat bahwa kelompok tersebut diburu oleh Dinas Keamanan Federal, agen-agen FSB, bersama dengan Garda Nasional Rusia dan Direktorat Utama Staf Umum, GRU. Dan Rusia tidak segan bermain kotor dalam upaya melacak mereka yang berusaha mengacaukan operasinya dari dalam. Zoka mencatat bahwa musuh, misalnya, telah membuat berbagai akun palsu Atesh di aplikasi media sosial seperti Telegram. Agen intelijen Rusia menyamar sebagai anggota Atesh di saluran-saluran ini, berharap dapat memancing orang-orang yang ingin bergabung dengan perjuangan itu sebelum memasang jebakan untuk menangkap mereka saat beraksi. Sayangnya, meski banyak orang cukup cerdas menghindari jebakan itu, tidak semua bisa melakukannya. Pada bulan Maret 2024 misalnya, terjadi sebuah insiden di mana seorang anak laki-laki berusia 13 tahun tertipu oleh salah satu saluran ini.
Penipu asal Rusia awalnya memerintahkannya mengumpulkan foto dan video intelijen di lokasi tempat pasukan Rusia dikerahkan sementara, lalu meningkatkan permintaan hingga memintanya melakukan serangan teroris dan menyiapkan penembakan di sekolah. Seperti yang dikonfirmasi oleh Zoka, Atesh yang asli tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Mereka tidak berniat menyakiti warga sipil atau menciptakan kekacauan bagi rakyat sendiri. Agen mereka hanya fokus pada target militer, memakai cara rahasia untuk mengganggu upaya perang Rusia. Insiden itu merusak reputasi kelompok tersebut karena beberapa orang mempercayai laporan media Rusia bahwa Atesh merencanakan aktivitas teroris. Beberapa agen kami bahkan menulis untuk menyampaikan ketidakpuasan, dan kami harus menjelaskan bahwa itu tidak benar. Kami dijebak dan punya batasan moral. Kami bukan teroris. Untungnya, kelompok tersebut segera pulih dan sejak itu semakin berkembang. Zoka mencatat bahwa Atesh telah mendapatkan banyak rekrutan baru di wilayah Donetsk dan Luhansk yang diduduki, yang sebagian telah berada di bawah kendali Rusia selama lebih dari 1 dekade sekarang. Dia yakin banyak orang di wilayah ini sudah lelah dengan pendudukan Rusia, korupsi, dan janji-janji yang tidak ditepati. Memang, laporan menunjukkan bahwa meskipun Presiden Vladimir Putin berjanji untuk membebaskan rakyat Donbas dari penindasan fiktif Ukraina, kualitas hidup masyarakat di wilayah ini justru merosot sejak pasukan Rusia masuk. Di Luhansk misalnya, semakin umum bagi penduduk setempat untuk tidak menerima pembayaran atas pekerjaan mereka selama berbulan-bulan. Beberapa kehilangan pekerjaan dan digantikan orang Rusia. Banyak juga yang rumahnya rusak akibat perang hingga jadi tunawisma, sementara otoritas Rusia gagal memberi tempat tinggal layak. Seperti yang dicatat oleh Zoka, orang-orang sedang ditipu, mereka merasa tersinggung dan ingin mencari cara untuk melawan ketidakadilan itu. Orang Rusia juga terus menghubungi kelompok tersebut dalam jumlah yang semakin banyak seiring berjalannya waktu. Mereka semua punya alasan masing-masing untuk melakukannya. Beberapa hanya ingin mendapatkan uang tambahan. Sebagian merasa terjebak di tentara Rusia dan mencari jalan keluar. Ada juga yang mulai kecewa dengan perang atau merasa tertipu pergi ke garis depan. Sekarang, sekitar 2,000 ejen dan informan membentuk gerakan besar ini yang telah berkembang jauh lebih canggih sejak masa-masa awal pada musim panas tahun 2022. Para agen kini memakai alat keamanan lebih canggih seperti VPN untuk menyembunyikan aktivitas online dan perangkat sekali pakai agar bisa tetap berkomunikasi dengan partisan lain tanpa terdeteksi. Sementara itu, Moskwa terus bekerja keras dan berjuang dalam upaya lemahnya untuk melawan aktivitas Atesh, dengan Zoka mencatat bahwa di beberapa wilayah, Atesh diklasifikasikan hampir pada tingkat ancaman yang sama dengan Badan Intelijen Resmi Ukraina, GUR. Seperti yang dia simpulkan, mereka menanggapi kami dengan sangat serius, dan memang seharusnya begitu. Prajurit Rusia ketakutan, namun perlahan mulai terbiasa dengan suara drone yang berdengung di atas kepala. Itulah sifat perang dengan Ukraina. Tapi yang kita lihat sekarang berbeda, seperti dari dunia lain. Sebuah teror dari langit yang sunyi, tak terdeteksi, dan membantai tentara Rusia dalam jumlah besar. Para kaki tangan Putin ketakutan, dan memang seharusnya begitu. Para Marsian telah mendarat. Mereka hanyalah awal dari gelombang penghancuran bertenaga AI yang akan menyerang pasukan Rusia. Petunjuk awal tentang apa yang dibawa Ukraina ke medan perang justru berasal dari Rusia dan dinas keamanannya yang cemas, bukan dari Ukraina sendiri. Pada 21 April, kantor berita Rusia TASS memuat kutipan dari seorang sumber di Dinas Keamanan Rusia yang menceritakan tentang sesuatu yang mengerikan di langit. Drone seperti itu sulit dideteksi lebih dulu dengan detektor drone, ujar sumber tersebut dengan nada mengancam. Sumber itu menamai drone-drone baru itu dan menjelaskan mengapa mereka membuat tentara Rusia di Ukraina ketakutan. Fitur utama UAV Martian adalah operasinya nyaris tanpa suara. Drone ini hanya terdengar saat menuki ke target, sehingga personel di pos makin sulit menentukan kapan Martian menyerang, ungkap sumber tersebut. Hening, mematikan, dan tampaknya bukan berasal dari dunia ini. Sekarang Rusia tampak seperti membawa tank dan umpan meriam ke perang fiksi ilmiah, tanpa jawaban atas apa yang telah dikerahkan Ukraina. Sumber Rusia anonim bukan satu-satunya yang menyoroti kengerian yang ditimbulkan para Marsian. Di Holivka, di mana drone Ukraina menimbulkan kekacauan besar, wali kota yang ditunjuk Rusia, Ivan Prekhotko, berbicara dengan ketakutan tentang tantangan yang kini dihadapi kaki tangan Putin. Drone terbaru Ukraina mampu melaju hingga 300 km per jam, ujar Prekhotko, lebih cepat dari sebagian besar drone FPV dan drone serat optik di garis depan. Masalah utama Rusia kini sederhana.
drone baru Ukraina tidak lagi dikendalikan operator, melainkan oleh kecerdasan buatan. Mereka tidak terdeteksi sistem peperangan elektronik maupun detektor drone, ujar Prehotko. Ukraina tidak banyak bicara tentang drone-drone ini, yang juga berarti kita tidak tahu banyak dari saluran resmi tentang apa sebenarnya Marsian itu. Namun kita tahu beberapa hal, salah satunya pengaruh mengejutkan dari Google yang kini tampak di medan perang. Tetap bersama kami untuk mengetahui bagaimana hal itu dan fakta menarik tentang para Marsian mengejutkan semua orang. Tapi untuk saat ini, kenyataannya adalah bahwa spesifikasi teknis drone AI baru Ukraina kurang penting dibandingkan dengan apa yang dilakukan drone tersebut saat mereka digunakan. France 24 menegaskan, drone-drone itu sangat senyap hingga mendekati seorang tentara Rusia yang malang. Selain itu, drone-drone baru ini sering terbang sangat rendah sehingga pertahanan udara tidak bisa mendeteksi. Radar yang mengarah ke langit tidak bisa berbuat banyak terhadap ancaman udara yang terbang sangat dekat dengan permukaan tanah. Penambahan kecerdasan buatan dan daya hancur tinggi hanya memperparah masalah ini. Saat drone tak terdeteksi ini tidak menewaskan tentara Rusia, mereka justru menabrak sistem pertahanan yang seharusnya mendeteksi mereka. Bagi Rusia artinya jelas, setelah para Marsian mendarat, celah bagi drone dan persenjataan lain pun tercipta. Mari kita kembali ke apa yang kita ketahui tentang drone-drone ini. Kita punya kecepatan jelajah. 300 km per jam bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. Kita tahu mereka senyap, hampir tak terdeteksi, dan ada komponen AI yang terlibat. Tapi dari mana asal mereka? Mengapa dari semua drone yang digunakan Ukraina, kendaraan udara tak berawak ini dianggap Rusia seolah-olah datang dari luar angkasa? Pertanyaan kedua bisa dijawab dengan wawasan dari New York Times. Ini mengungkapkan bahwa Martian, setidaknya pada iterasi awal teknologinya, tampaknya telah terbang sejak awal Januari 2025. Saat itu benda ini dikenal sebagai Bumblebee. Kemampuannya mulai dibicarakan saat Ukraina menguji senjata barunya. Pada Januari, Bumblebee berhasil menghentikan truk logistik Rusia secara otonom menurut laporan. Beberapa bulan kemudian, Bumblebee lain terbang sendiri menyerang kendaraan lapis baja Rusia yang memakai sistem peperangan elektronik untuk mencegah serangan seperti ini. Kabar tersebar di Rusia, Ukraina memiliki drone baru yang tak bisa dihentikan dengan pengacau sinyal. Rusia memprioritaskan upaya untuk mendapatkan salah satu drone Ukraina dan segera mengetahui bahwa satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan menembak jatuh salah satunya. Berkat keberuntungan, Rusia berhasil melakukannya beberapa hari setelah serangan Bumblebee ke kendaraan lapis baja. Puinga dari drone baru Ukraina itu dikirim ke Pusat Solusi Nirawak Terpadu yang merupakan salah satu bisnis utama manufaktur drone Rusia yang berlokasi di luar Moskow. Pusat itu meneliti puingnya dan memberi Bumblebee nama baru, Marsianin, yang berarti Martian dalam bahasa Rusia. Nama itu tidak muncul begitu saja. Alasan mengapa Rusia memberikan gelar yang begitu asing pada drone baru Ukraina adalah karena adanya kemungkinan keterlibatan sebuah organisasi yang tidak pernah diduga siapapun akan menjadi bagian dari perang Ukraina. Bukan Google. Kita akan membahas itu nanti. NASA. Kami tidak menyatakan NASA membuat drone Martian untuk Ukraina, namun menurut Rusia, teknologi yang memungkinkan Martian menyerang banyak tentara dan perlengkapan militer Rusia tanpa terdeteksi diduga berasal dari program Ingenuity NASA. Pada tahun 2020, NASA mengirimkan helikopter Mars Ingenuity ke planet yang namanya diambil untuk drone tersebut. Helikopter itu pertama terbang pada April 2021 dan selama 3 tahun berikutnya, drone eksperimental ini menyelesaikan 72 penerbangan untuk menguji kemampuannya terbang di Mars. Drone Ingenuity melampaui semua ekspektasi. NASA sendiri mengatakan bahwa drone tersebut akhirnya terbang lebih tinggi dan lebih cepat dari yang dibayangkan sebelumnya. Menurut New York Times, drone Ingenuity menjalankan banyak dari penerbangan ini secara otonom. Alarm mulai berbunyi di Pusat Solusi Tanpa Awak Terpadu. Dalam 1 atau 2 bulan, laporan mulai muncul yang menyoroti kemungkinan keterlibatan Amerika dalam pembuatan drone baru Ukraina. Salah satu laporan menyebut The Martian sebagai ancaman serius, tanpa penanggulangan efektif maupun harapan solusi dalam waktu dekat. Ukraina kini memakai drone nyaris tak terhentikan di medan perang. Satu-satunya cara menjatuhkannya hanyalah bernasib mujur lalu menembaknya. Rusia benar tentang semuanya, termasuk keterlibatan Amerika Serikat. Namun bukan hanya jejak NASA yang terlihat di seluruh drone Mars Ukraina. Ada pengaruh lain yang berperan, dan pengaruh itu jauh lebih langsung keterlibatannya.
Pengaruh itu berasal langsung dari Google dan keberaniannya melawan arus demi memastikan Ukraina memiliki apa yang dibutuhkannya melawan agresi Rusia. Itu saja sudah mengubah segalanya bagi Ukraina. Namun sebelum lanjut, ini pengingat bahwa Anda menonton The Military Show. Jika Anda ingin wawasan seperti ini, pastikan sudah berlangganan The Military Show. Pengaruh yang terlihat jelas pada Martian adalah mantan kepala Google, Eric Schmidt. Schmidt melangkah lebih jauh dibandingkan sebagian besar pendukung individu Ukraina lainnya. Dia tidak puas hanya dengan menulis beberapa cek dan menyampaikan beberapa kata dukungan. Schmidt memanfaatkan keahlian teknologi dan kekuatan finansialnya untuk menciptakan senjata yang menjadi mimpi buruk tentara Rusia. The Martian adalah salah satu senjata tersebut, dan itu merupakan produk dari startup milik Schmidt yang bernama White Stock. Forbes mengungkap proyek militer rahasia ini pada Januari 2024, meski setelahnya kami jarang mendengar kabarnya selama berbulan-bulan. Apa yang kami dengar saat itu sudah cukup meyakinkan bahwa White Stock bisa jadi pengubah keadaan bagi Ukraina. Schmidt mulai merekrut orang-orang terbaik dan terpintar dari Silicon Valley. Mantan karyawan dari perusahaan seperti Apple, SpaceX, dan perusahaan lama Schmidt, Google, akhirnya bergabung dengan White Stock, di mana mereka bekerja bersama mantan anggota lembaga federal AS Serikat. Hackathon mulai diadakan. Schmidt memanfaatkan pengaruhnya untuk memperoleh teknologi yang tak bisa diakses bisnis swasta lain. Proyek tersebut adalah, dan masih tetap, pembuatan drone berbasis AI yang dapat digunakan oleh Ukraina. Dari semua pekerjaan inilah Martian berasal. Teknologi yang dulu dikembangkan di laboratorium NASA hingga ke Mars, kini telah sampai di Ukraina. Drone ini dapat bernavigasi tanpa GPS, cukup dengan pemindaian fitur medan otonom. Motor listrik seberat 10 kg membantunya tetap senyap. Ini murah. Ini menggunakan sistem deteksi dan pengenalan target elektrooptik canggih yang memanfaatkan AI untuk memastikan bahwa ia mengenai sasaran dengan tepat. Video dan data yang dikirimkannya ke Ukraina memakai sinyal terenkripsi canggih yang tak dapat diretas Rusia, sehingga petinggi militer Putin tak bisa menemukan petunjuk soal drone baru ini hanya dari ekspresi takut tentara yang melihatnya. The Martian bukan sekedar angan-angan. Ini bukan ide gila yang dibuat oleh orang kaya yang lebih banyak uang daripada akal. The Martian benar-benar nyata. Drone ini sedang menghancurkan pasukan dan peralatan Rusia saat ini, dan itu adalah masalah besar bagi Putin. Namun, ini juga hanyalah puncak gunung es. Karena di balik sorotan utama drone The Martian, ada masalah yang jauh lebih besar yang harus dihadapi Rusia. Revolusi AI Ukraina kini sedang berlangsung dengan pesat, dan Rusia semakin tertinggal jauh. Kementerian Pertahanan Ukraina menegaskan AI sebagai faktor penentu utama dalam perang Ukraina versus Rusia. Pada 4 Mei, CEO Pusat AI Pertahanan Ukraina A1 Danilo Tsvok menegaskan hal itu dalam pernyataan yang diterbitkan oleh kementerian. Penggunaan AI oleh Ukraina bukan tentang menciptakan medan perang yang 100% otonom, kata Tsvok. Ini soal efektivitas dan pembuatan senjata yang mengurangi risiko bagi tentara Ukraina serta memaksimalkan kerugian di pihak Rusia. Selain itu, menurut Tsvok, pekerjaan perusahaan seperti Defense AI Center A1 yang bermitra dengan pemerintah Inggris sangat penting untuk menjaga demokrasi di dunia barat. Negara demokrasi perlu membangun pertahanan. Tanpa AI, mereka sulit menjaga perdamaian, ujar Tsvok. Komentar yang mungkin agak dipengaruhi kepentingan pribadi guru teknologi AI. Ucapan Tsvok menegaskan Ukraina menganggap senjata AI yang mereka gunakan di medan perang sebagai salah satu kemajuan paling penting dalam melawan otoritarianisme Putin. The Martian berada di garis depan gelombang baru drone bertenaga AI yang sedang menghancurkan serangan Rusia. Bukan hanya drone yang terlibat dalam gelombang AI Ukraina. Beberapa senjata lain juga diotomatisasi untuk memberi keunggulan Ukraina melawan pasukan Putin yang akan kita bahas sebentar lagi. Kepala Kantor Kepresidenan Ukraina, Kirilo Budanov, yang juga pernah jadi tokoh utama intelijen, mengklaim bahwa medan perang telah mencapai titik di mana batas dari teknologi yang ada sudah mulai tercapai, yang memaksa munculnya teknologi-teknologi baru jika Ukraina ingin tetap unggul. Dibutuhkan transisi ke sistem otonom, yaitu platform yang bisa mengidentifikasi target dan bermanuver tanpa kendali manusia. Ukraina sudah memiliki sejumlah pengembangan di bidang ini, dan pengembangan-pengembangan itu diperkirakan akan menjadi faktor signifikan dan mungkin tak terduga di medan perang dalam waktu dekat, kata Budanov. Kita mungkin belum sampai pada medan perang yang sepenuhnya otonom, tapi tampaknya itu tujuan Ukraina.
Ukraina tidak sekedar berbicara tentang masa depan secara teoritis, tetapi juga menginvestasikan uang dan waktu untuk membuat medan perang lebih otonom. Perusahaan seperti Swarma yang mengembangkan perangkat lunak untuk mengoordinasikan kawanan drone dan kendaraan udara tak berawak, berupaya agar teknologi AI Ukraina digunakan luas di pasukan sistem tak berawak mereka. Teknologi Swarma telah digunakan dalam lebih dari 100.000 misi di Ukraina sejak diperkenalkan pada April 2024, menurut laporan Ukraine Arms Monitor. White Stock dan perusahaan lain mengembangkan drone dan teknologi baru yang dapat menginspirasi generasi drone berikutnya untuk Ukraina di medan perang. Ukraina memiliki lebih dari cukup perusahaan yang bekerja untuk mewujudkan strategi berbasis drone mereka menjadi kenyataan. Sebuah raksasa industri pertahanan sudah ada di sektor drone dan diperkirakan akan memproduksi 7 juta drone untuk Ukraina hanya pada tahun 2026 menurut laporan Kyiv Independent. Itu berarti sekitar 19.000 drone dibuat per hari. Beberapa di antaranya hanya seharga $500, namun tetap mampu menghancurkan sistem Rusia bernilai jutaan dolar, seperti pertahanan udara yang kini gagal total melawan Martian. Di bidang AI, Ukraina kini memiliki lebih dari 200 perusahaan yang mengembangkan teknologi drone dan teknologi terkait drone yang memanfaatkan kecerdasan buatan. Perusahaan-perusahaan itu telah mendaftarkan lebih dari 300 pengembangan drone berbasis AI di platform Brave One Ukraina yang dibuat untuk kolaborasi produsen drone terdesentralisasi dan dukungan langsung pemerintah Ukraina. Di medan perang saat ini, Ukraina memiliki lebih dari 70 sistem yang memanfaatkan teknologi AI yang sedang digunakan. Kami sudah memberitahu bahwa Martian, walau menakutkan bagi tentara Putin, hanyalah puncak gunung es. Inilah maksud kami. Drone luar biasa milik Ukraina memimpin seluruh revolusi yang membuat celana tentara Rusia lebih coklat daripada hidung para penjilat Putin. Yang kita lihat Ukraina lakukan sekarang adalah memasuki fase baru peperangan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Integrasi AI memungkinkan drone Ukraina secara mandiri mengidentifikasi dan mengunci target, sambil menavigasi kondisi rumit yang dipenuhi dengan peperangan elektronik. Drone ini mampu memproses lebih banyak data jauh lebih cepat dari manusia, sehingga memungkinkan penyesuaian waktu nyata atas tindakan drone Ukraina dengan sedikit campur tangan operator. Kita sedang menyaksikan awal era otonomi, dan tidak akan lama lagi sebelum matahari drone AI terbit begitu tinggi hingga membakar Rusia. Setiap hari, prototip drone dan perangkat lunak baru diuji, sebagian besar didanai Ukraina dan mitranya. Sekarang kita memiliki orang-orang seperti Eric Schmidt yang berperan sebagai pejuang untuk tujuan Rusia, menginvestasikan uang mereka untuk menghadirkan teknologi yang terasa seperti diambil langsung dari Star Wars. Senjata yang dulu terbatas oleh kabel serat optik atau pengetahuan operator tentang medan perang, kini bisa terbang berkelompok, memilih target saat bergerak, dan mengatasi semua cara Rusia untuk menghentikan mereka. Namun sebelum fajar tiba, Ukraina harus terus membangun. Kecerdasan buatan memberi banyak keuntungan untuk drone. Namun satu hal yang kita pelajari dari Ukraina sejak invasi Putin adalah Ukraina tak pernah mengabaikan penemuan setelah ditemukan. Drone AI memimpin revolusi otonom, namun Ukraina menggunakan AI pada jauh lebih banyak jenis senjata, bukan hanya Martian dan sejenisnya. Kita mulai melihat AI di mana-mana, dan itu berarti kabar buruk bagi Rusia. Pada 9 Mei, Kyiv Post melaporkan Ukraina mengembangkan menara AI baru lewat klaster Brave One untuk melacak dan menghancurkan drone serat optik Rusia. Drone ini mirip dengan drone AI Ukraina karena tak bisa dihentikan peperangan elektronik, meski tidak otonom dan terbatas kabelnya. Ukraina menanggapi drone-drone itu dengan menambah AI pada menara yang kini aktif di 10 unit di medan perang dan kemungkinan akan segera jadi pertahanan standar melawan senjata utama Rusia di garis depan. Kita bahkan melihat Ukraina menggabungkan AI ke dalam senjata lain yang terasa seperti berasal dari dunia lain. Juga pada 9 Mei, Interesting Engineering melaporkan bahwa Ukraina sedang menguji coba laser anti-drone baru dengan jangkauan sekitar 5 km. Dinamai Trizub, laser ini telah memasuki fase pengujian akhir sebelum digunakan di medan perang. Dengan pertahanan laser, Ukraina bisa menjatuhkan drone Syahid Rusia nyaris tanpa biaya karena tak perlu membuat amunisi konvensional atau drone pencegat. Laser ini telah diuji terhadap target sekecil 18 cm, sehingga drone Syahid bukan masalah. AI digunakan untuk melacak dan membidik drone Rusia dengan cepat sebelum laser menembak dan menjatuhkan drone tersebut tanpa sempat disadari. Apakah kamu ingat saat kami menyebut Ukraina menganggap teknologi ini sangat penting hingga diyakini bisa melindungi demokrasi?
Itu bukan omongan kosong dari Ukraina. Majalah NSS mengungkapkan pada April bahwa Ukraina membagikan data dari drone dan sistem AI mereka ke Sekutu Barat untuk melatih model AI mereka. Itu artinya AI bukan lagi sekedar alat bagi Ukraina di medan perang. Drone seperti Marsian menambah teror bagi Putin dan pendukungnya karena Ukraina memanfaatkan data yang dikumpulkan untuk memperkuat perannya bagi negara-negara yang melawan tirani Putin. Kemajuan Ukraina menguntungkan Barat secara kolektif. Artinya, Rusia kini menghadapi Barat yang semakin bersatu, bukan hanya secara ideologis, tapi juga dalam kemampuannya menghadapi Rusia. Rusia sedang berusaha mengejar ketertinggalan. Mereka sedang mengembangkan drone AI sendiri dan mencoba menggunakan teknologi itu melawan Ukraina. Drone Rusia mudah salah dan kalah canggih dibanding teknologi AI awal Ukraina. Laporan dari Rusia sendiri mengklaim bahwa sistem panduan terminal otonom milik Ukraina, seperti yang digunakan pada drone Martian, mampu mencapai tingkat kena sasaran langsung lebih dari 70%, yang sangat luar biasa mengingat harus menghadapi pertahanan udara, peperangan elektronik, dan berbagai langkah penanggulangan lain yang telah dibuat Rusia. Putin kini harus menghadapi kenyataan sederhana. Para Martian telah mendarat. Mereka hanyalah awal dari kemajuan Ukraina yang mengubah aturan peperangan modern. Teknologinya akan semakin baik. Rusia akan makin ketakutan. Pembantaian yang didukung AI yang sudah terjadi dan diperkirakan memburuk dapat menghentikan invasi Putin. Rusia adalah zona perang. Ya, seluruh Rusia. Pangkalan udara terbakar, kilang minyak meledak, drone menghantam target ratusan mil dari garis depan, seolah itu hal biasa. Tempat-tempat yang dulu tak tersentuh kini justru diserang, menandakan tak ada tempat aman. Inilah yang sangat menyakitkan bagi Moskwa. Ini bukan terjadi tiba-tiba, tapi dibangun selama bertahun-tahun. Serangan demi serangan semakin dalam, berani dan sulit dihentikan. Rusia mengira bisa menyeberang ke Ukraina dan mengambil apa saja yang diinginkannya. Rusia tidak mengira akan menghadapi banyak perlawanan dan tentu saja tidak pernah menyangka harus menanggung serangan balasan di wilayahnya sendiri. Tapi Rusia benar-benar salah. Ukraina memang melawan. Ukraina memang mempertahankan wilayahnya. Seiring waktu, Ukraina melangkah lebih jauh dengan meluncurkan drone, rudal, dan bahkan melakukan serbuan ke wilayah-wilayah Rusia. Sedikit demi sedikit, satu serangan demi satu serangan, Ukraina membawa perang ke tanah Rusia. Hal ini mengubah seluruh negeri menjadi zona perang aktif, sampai-sampai mantan Menteri Pertahanan dan Sekretaris Dewan Keamanan Rusia saat ini, Sergei Shoigu, mengakui pada Maret 2026 bahwa tidak ada satupun wilayah di Rusia yang bisa merasa aman. Inilah kilas balik bagaimana semua ini terjadi, bagaimana Rusia gagal mencapai tujuannya, dan bagaimana Ukraina bangkit menentang rintangan untuk memberi musuhnya pelajaran pahit yang sama. Karena ketika perang dimulai, gagasan bahwa Ukraina bisa melakukan serangan sekecil apapun di wilayah Rusia hampir tidak terpikirkan. Kedua negara itu memang bertetangga dengan ikatan sejarah dan hubungan budaya yang erat, tapi dalam urusan militer, mereka sangat jauh berbeda. Salah satunya adalah raksasa sejati di dunia militer, kekuatan bersejarah dengan salah satu angkatan darat terbesar dan terkuat di dunia. Ribuan tank, puluhan ribu kendaraan lapis baja, persediaan Soviet yang penuh dengan kendaraan lapis baja dan amunisi, jumlah artileri, bom, dan rudal yang sangat besar siap untuk menimbulkan kerusakan yang tak terbayangkan. Selain itu, Rusia membanggakan kekuatan udara dan angkatan laut terdepan di dunia, serta hampir 1 juta personel militer aktif. Sebaliknya, Ukraina nyaris tidak diperhitungkan ketika berbicara tentang kekuatan militer besar. Ukraina tidak dianggap sebagai kekuatan serius, sehingga banyak ahli memprediksi jika Rusia menyerang, Ukraina akan kesulitan memberi perlawanan berarti. Bahkan, analis yang paling optimis pun merasa bahwa Ukraina setidaknya mungkin bisa mempertahankan sebagian wilayahnya, tetapi tidak membayangkan pasukan Kiev mampu memberikan kerusakan serius pada aset atau infrastruktur Rusia di luar perbatasan mereka. Namun, tidak butuh waktu lama sampai tanda-tanda awal kekuatan tersembunyi Ukraina mulai muncul. Bahkan, beberapa bulan setelah perang dimulai, rumor mulai beredar. Ada bisik-bisik tentang serangan terhadap fasilitas di dalam Rusia, seperti depot minyak di wilayah Belgorod. Banyak dari insiden ini yang belum dikonfirmasi. Beberapa diyakini sengaja dibuat Kremlin untuk memicu kemarahan publik pada Ukraina dan memperkuat dukungan perang. Namun seiring berlalunya minggu dan bulan, semakin banyak insiden seperti ini yang tampaknya mulai terjadi. Ada ledakan mencurigakan di seluruh wilayah perbatasan Rusia, dengan kebakaran yang terjadi di depot minyak dan bahkan serangan drone juga terjadi.
Belakangan terungkap, beberapa serangan dilakukan bukan oleh pasukan Ukraina, melainkan kelompok anti-perang di Rusia. Kelompok Stop the Wagons melakukan sabotase pada infrastruktur rel kereta api negara mereka untuk memperlambat pasokan dan amunisi ke garis depan. Dan meskipun Ukraina tidak bertanggungjawab langsung atas serangan-serangan ini, serangan tersebut merupakan bukti paling awal bahwa Rusia tidak akan begitu saja selamat dari apa yang disebut operasi militer khusus ini tanpa luka. Dan pada akhir tahun 2022, kurang dari 1 tahun setelah perang dimulai, Ukraina melakukan serangan pertamanya yang terkonfirmasi, bahkan 2 serangan. Serangan terjadi di pangkalan udara Engels dan Dagalibo, jauh di dalam wilayah Rusia, bermil-mil dari perbatasan Ukraina. Pangkalan-pangkalan ini digunakan untuk menampung beberapa pesawat pembom Rusia yang paling berharga dan canggih. Pesawat seperti Tupolev 95, sebuah pembom strategis yang diperkenalkan pada era Uni Soviet dan digunakan untuk melakukan serangan rudal jelajah terhadap infrastruktur Ukraina. Pada 5 Desember 2022, kedua pangkalan udara ini dibakar oleh Ukraina dengan ledakan terdengar dan laporan kerusakan pada infrastruktur serta pesawat. Serangan lanjutan menghantam Engels beberapa minggu kemudian, pada 26 Desember, memberikan bukti berharga bahawa serangan awal bukanlah kejadian satu kali atau kebetulan, dan bahawa Ukraina benar-benar siap serta mampu menghantam Rusia di tempat dan waktu yang paling tidak mereka duga. Itu pertama kali Rusia merasakan perang di tanah air mereka, tapi bukan yang terakhir. Pada 2023, perang mulai berubah. Perang itu bermula sebagai konflik konvensional dengan Rusia sangat mengandalkan tank dan kendaraan lapis baja untuk mengalahkan lawan. Sementara itu, pembela Ukraina menggali parit dan membangun posisi kuat, memakai senjata serta artileri apapun untuk menahan serangan musuh. Itu adalah pertempuran atrisi yang silih berganti, tidak jauh berbeda dengan banyak konflik lain yang terjadi di seluruh dunia pada abad ke-20 dan awal abad ke-21. Namun kemudian datanglah drone. Sepanjang tahap akhir tahun 2022 hingga awal tahun 2023, Rusia mulai menggunakan drone dengan frekuensi yang semakin tinggi untuk melakukan serangan udara terhadap posisi garis depan Ukraina dan infrastruktur sipil. Ukraina terpaksa mempertahankan diri dari ancaman baru yang menakutkan, ancaman yang cepat, murah dan mudah dibuat secara massal oleh Rusia. Ancaman yang bisa mereka kerahkan dalam jumlah besar. Gerombolan drone peledak yang berdengung, sulit terdeteksi di layar radar dan sangat sulit dicegat dengan pertahanan konvensional, mampu menimbulkan kerusakan besar hanya dalam 1 malam. Namun Ukraina tak hanya menderita akibat era perang drone ini. Ukraina belajar, beradaptasi dan mulai mengembangkan industri drone dalam negerinya. Jika Moskwa bisa melakukannya, maka Kiev juga bisa. Dan pada 3 Mei 2023, dunia melihat sekilas apa yang bisa dilakukan drone Ukraina ketika beberapa di antaranya menyerang pangkalan udara Rusia lainnya, kali ini di wilayah Bryansk. 2 target berhasil diserang, 2 lainnya dihancurkan sepenuhnya, 1 drone lagi tidak ditemukan. Pada hari yang sama, muncul juga laporan tentang serangan drone terhadap Kremlin sendiri, markas pemerintahan Rusia. Di bulan yang sama, lebih banyak drone terlihat di Moskwa, 8 di antaranya masuk ke ibu kota. Meski saat itu mereka tak banyak merusak, tetap saja jadi berita besar. Ukraina, negara kecil yang tidak ada yang menyangka bisa memberikan perlawanan berarti, entah bagaimana berhasil mengatur serangan ke ibu kota Rusia, hampir 300 mil di luar perbatasannya. Ibu kota dan kota terbesar di Rusia, tempat tinggal lebih dari 13 juta orang. Tempat yang sama di mana para oligarki terkaya di negara itu dan presiden yang tampaknya sangat berkuasa, Vladimir Putin, menghabiskan banyak waktu mereka diserang oleh senjata Ukraina. Jika Kiev bisa melakukan itu hanya setahun setelah perang dimulai, sambil menahan serangan berat Rusia dan serangan udara tanpa henti, apalagi yang bisa mereka lakukan? Kita akan segera tahu. Sepanjang tahun 2023, serangan drone Ukraina menjadi semakin sering terjadi, namun Kiev masih menyiapkan sesuatu yang lebih besar lagi. Pada akhir musim semi, angkatan bersenjata melintasi perbatasan Ukraina dan masuk ke wilayah Belgorod di Rusia, menandai dimulainya serangan darat besar pertama yang harus dihadapi Rusia. Pasukan tersebut sebagian besar terdiri dari relawan non-Ukraina, seperti kelompok anti-Kremlin asal Rusia, seperti Legiun Kebebasan Rusia, serta pejuang lain dari negara-negara seperti Polandia dan Belarus. Namun, ini tetap serangan lintas batas terbesar dalam perang itu hingga saat itu. Para relawan melakukan sabotase, merusak, dan menghancurkan infrastruktur serta peralatan Rusia, sambil mendukung pembela Ukraina di poros Sumy dan Kharkiv. Mereka juga memberikan dampak besar terhadap moral pasukan Kremlin.
Begitu banyak dari tentara itu telah dicekoki kebohongan. Mereka diberitahu bahwa mereka adalah pahlawan, dikirim dalam misi untuk membebaskan Ukraina. Mereka diyakinkan bahwa rakyat Ukraina akan menerima mereka dengan hangat, operasi militer khusus mereka akan selesai dalam hitungan minggu, dan bendera Rusia mudah berkibar di jalan-jalan Kiev. Bukan hanya pernyataan-pernyataan itu terbukti jelas-jelas salah, tapi sekarang pasukan oposisi benar-benar sudah berada di gerbang Rusia, menerobos masuk ke wilayah mereka sendiri. Semua ini seharusnya tidak terjadi. Dan bagi banyak orang di Rusia, inilah saat pertama kali mereka merasa bahwa perang mulai lepas kendali Kremlin dengan cepat dan berbahaya. Situasinya akan segera jauh lebih buruk. Sebelum membahasnya, inilah alasan kami membuat acara militer ini, untuk menjelaskan bagaimana kekuasaan sebenarnya bekerja. Baru di sini, subscribe agar tak ketinggalan episode berikutnya. Tahun 2024 akan menjadi tahun yang sangat penting dalam konflik ini dalam banyak hal. Putin dan kroninya di Kremlin berharap tahun ini tentara Rusia bisa mematahkan perlawanan Ukraina dengan serangan besar di garis depan, menghancurkan pertahanan negara itu dan meraih kemenangan. Namun kenyataannya tidak demikian. Alih-alih semakin lemah, Ukraina justru menjadi jauh lebih kuat pada tahun 2024. Serangan drone mereka terhadap target-target Rusia menjadi lebih sering dan lebih strategis. Para komandan Kiev mulai memilih target mereka dengan lebih hati-hati, tidak hanya fokus pada pangkalan udara dan persediaan amunisi, tetapi juga infrastruktur minyak. Mereka menyadari bahwa minyak mungkin merupakan sumber daya terpenting yang dimiliki Rusia, karena minyaklah yang menggerakkan mesin perang Kremlin, baik secara langsung maupun tidak langsung. Minyak digunakan sebagai bahan bakar yang membuat tank-tank tetap berjalan dan pesawat pengebom tetap terbang di udara. Dan minyak juga membawa sejumlah besar uang ke dalam ekonomi Rusia yang bisa digunakan Putin untuk terus melanjutkan perang, menutupi biaya gaji tentara dan produksi perawatan militer berskala besar. Jika Ukraina bisa menghancurkan infrastruktur minyak Rusia, mereka berpotensi memenangkan perang, dan itulah yang mereka lakukan. Sepanjang tahun 2024, setidaknya ada 84 serangan Ukraina yang terkonfirmasi terhadap infrastruktur minyak Rusia, sebagian besar kilang, tetapi juga pipa dan tangki penyimpanan. Infrastruktur militer juga merasakan dahsyatnya serangan Ukraina, dan itu bukan hanya drone lagi. Industri pertahanan dalam negeri Kiev yang berkembang pesat juga memproduksi rudal yang lebih besar dan lebih baik, mampu terbang lebih jauh dan lebih cepat daripada yang sebelumnya. Bahkan melebihi kapasitas banyak amunisi barat yang telah dikirimkan ke Ukraina oleh sekutunya di seluruh Eropa dan wilayah lainnya. Sebagai contoh, ada lebih dari 50 serangan rudal Neptune selama periode ini, bahkan serangan drone jarak jauh terhadap target yang hampir 1000 mil ke dalam wilayah Rusia, seperti pabrik elektromekanis Kupol di wilayah Izhevsk. Ini juga terjadi sekitar waktu yang sama ketika sekutu Ukraina akhirnya mengizinkan mereka menggunakan senjata mereka untuk menyerang target di dalam wilayah Rusia, bukan hanya di wilayah pendudukan. Hal ini membuat Ukraina jadi ancaman lebih besar bagi Moskow, dengan rudal Storm Shadow Eropa dan rudal Amerika menyerang pangkalan udara dan lokasi penting lainnya. Di laut juga, Ukraina sangat aktif dalam serangannya. Ukraina melakukan banyak serangan dahsyat terhadap armada Laut Hitam Rusia yang terkenal buruk, menenggelamkan kapal penjelajah andalannya, Moskva, pada tahun 2022 dan menghancurkan lebih banyak kapal pendarat, kapal rudal, bahkan kapal selam dalam perang saat ini. Kerusakan yang parah membuat para komandan Rusia memindahkan sebagian besar armada ke perairan lebih aman, menarik kapal-kapal dari lokasi strategis di lepas pantai Crimea. Hal ini tidak hanya membuat kapal-kapal tersebut menjadi ancaman yang lebih kecil dalam hal serangan rudal ke wilayah Ukraina, tetapi juga membuka jalur bagi ekspor gandum dan barang-barang lain dari Ukraina, sehingga sedikit menghidupkan kembali perekonomian negara yang sedang terpukul itu. Lalu datang serangan yang lebih besar lagi, yaitu serbuan ke Kursk. Pada tanggal 6 Agustus 2024, pasukan Ukraina membawa kenyataan pahit perang kembali ke Rusia seperti belum pernah terjadi sebelumnya, dengan membentuk garis depan baru mereka sendiri di wilayah Kursk. Mereka tidak berniat merebut wilayah Rusia atau membantai warga sipil, seperti yang dilakukan mesin perang Kremlin di Ukraina. Sebaliknya, ini adalah keputusan strategis, sebuah cara untuk mengalihkan pasukan Rusia yang mulai melebihi jumlah dan menekan posisi Ukraina di wilayah lain, memaksa mereka untuk menyebar dan membagi sumber daya mereka guna menghadapi invasi di Kursk, sehingga memberi waktu dan ruang bernapas bagi para pembela Ukraina yang berani. Pada awalnya, pasukan Ukraina menghadapi sedikit perlawanan. Tidak ada cukup pasukan Rusia di daerah itu untuk memberikan perlawanan yang berarti, dan banyak dari mereka tidak berpengalaman serta tidak siap menghadapi serbuan seperti ini. Tentara Kiev dengan cepat merebut kota dan desa strategis.
menangkap pasukan, serta menghancurkan atau menyita peralatan Rusia di sepanjang jalan. Pada puncaknya, Angkatan Bersenjata Ukraina memiliki kehadiran militer di lebih dari 80 permukiman Rusia dan mereka bertahan hingga Maret 2025 ketika para komandan Kiev mengambil keputusan bijak untuk mundur. Rusia mencoba menggambarkannya sebagai semacam kemenangan. Kenyataannya, itu adalah kekalahan telak. Untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, pasukan musuh melintasi perbatasan Rusia dan menguasai sebagian wilayahnya. Meski Ukraina akhirnya mundur dari daerah itu, mereka tetap menimbulkan kerusakan besar, korban jiwa, serta meninggalkan ranjau dan bahan peledak rakitan untuk dihadapi Rusia. Hal ini juga mengalihkan perhatian musuh, sehingga Ukraina dapat memulihkan dan mengatur ulang pasukan di garis depan lain, mencegah Kremlin merebut kota besar atau penting manapun. Secara keseluruhan, tahun 2024 merupakan tahun yang mengesankan bagi Ukraina dalam hal berhasil melakukan serangan balasan terhadap musuhnya. Tahun 2025 bahkan lebih baik lagi. Tahun itu baru saja dimulai ketika drone-drone Ukraina sudah menargetkan Moskow dengan serangan besar-besaran yang melibatkan 240 kendaraan udara tak berawak yang dikirim dari Ukraina, melintasi perbatasan dan menargetkan lokasi infrastruktur militer serta minyak di berbagai wilayah Rusia. Dan ini baru permulaannya. Sepanjang 2025, serangan drone Ukraina ke posisi Rusia yang sebelumnya sebulan atau 2 minggu sekali berubah menjadi hampir setiap hari. Pada tahap ini, Ukraina telah menguasai seni peperangan drone dan melampaui lawannya dalam hal memproduksi berbagai jenis drone yang lebih beragam dan efektif serta menggunakannya untuk menghancurkan infrastruktur dan meruntuhkan moral lawan. Ukraina juga memproduksi UAV dalam jumlah yang jauh lebih besar dari sebelumnya, meningkat dari 20.000 per bulan menjadi 200.000 per bulan. Pabrik produksi militer, kilang minyak, fasilitas penyimpanan, lapangan udara, satu demi satu target diledakkan dan dibakar oleh serangan kamikaze Ukraina. Serangan ke infrastruktur minyak makin sering dan Putin mulai merasakan dampaknya pada sektor terpenting baginya, yaitu ekonomi. Serangan Ukraina diperkirakan merugikan Rusia 12 miliar dolar akibat banyaknya minyak terbakar dan penurunan kapasitas produksi. Drone dan rudal juga menghancurkan aset militer paling berharga Kremlin, seperti sistem pertahanan udara dan radar senilai miliaran dolar. Lalu, datanglah serangan yang paling menghancurkan dan ikonik dari semuanya, Operasi Jaring Laba-Laba. Pada tanggal 1 Juni 2025, Ukraina melaksanakan rencana yang telah dipersiapkan selama lebih dari 1 tahun. Mereka menyembunyikan puluhan drone di truk, lalu mengirimnya ke lokasi strategis di seluruh Rusia, dekat pangkalan udara utama. Setelah berada di posisi, truk-truk itu dibuka dan kawanan drone dilepaskan, menghujani pembom berkemampuan nuklir Rusia dan pesawat lainnya dengan serangan. Serangan itu dilaporkan berhasil menghancurkan sekitar sepertiga armada pembom Rusia dan merusak perangkat keras Kremlin senilai miliaran dolar hanya dalam sehari. Armada Laut Hitam juga menjadi sasaran Kiev dengan beberapa serangan besar sepanjang tahun 2025, merusak bahkan menenggelamkan beberapa kapal Rusia, menghancurkan infrastruktur laut penting seperti pelabuhan kapal selam Nolosik dan mengirimkan pesan yang jelas kepada Kremlin. Tak peduli seberapa jauh kamu lari atau di mana menyembunyikan kapalmu, semuanya akan ditemukan dan dihancurkan. Dan begitu kita memasuki tahun 2026, tahun penting lainnya dalam perang yang menurut Rusia seharusnya hanya berlangsung beberapa minggu saja. Setelah bertahun-tahun berjuang, menderita dan menahan serangan Rusia tanpa henti, Ukraina bisa mulai goyah. Sebenarnya itulah harapan Putin, bahwa jika ia mempertahankan perang cukup lama, Ukraina pada akhirnya akan goyah dan hancur di bawah beban mesin perangnya. Namun itu tidak terjadi. Saat tahun 2026 dimulai, Ukraina tidak mengendur. Ukraina tidak mundur. Ukraina justru meningkatkan eskalasi. Ukraina terus melakukan serangan dahsyat terhadap infrastruktur minyak di wilayah-wilayah Rusia. Ukraina mempercepat pengembangan dan penyebaran senjata-senjata baru, seperti rudal Flamingo jarak jauh, sambil terus berperang dengan senjata yang diberikan oleh sekutunya, seperti Storm Shadow dari Prancis dan Inggris, serta rudal buatan luar negeri lainnya. Pada Februari 2026, Ukraina menyerang pabrik bahan bakar rudal Rusia di wilayah Tver. Pada Maret, Ukraina kembali menyerang pabrik mikrochip dan suku cadang rudal. Rudal Flamingo mulai terlihat semakin sering. Pertama, menyerang lapangan uji Kapustin Yard, lalu menghantam pabrik Votkins, sebuah lokasi penting dalam kompleks pertahanan Rusia. Ukraina juga meningkatkan taktik drone-nya, membuka terobosan baru dan mencetak rekor baru, seperti pada malam 8 Maret ketika mereka meluncurkan 754 drone secara mengejutkan, jumlah terbanyak yang pernah ada ke berbagai target di seluruh Rusia dan wilayah pendudukan.
Ribuan drone lainnya dikirimkan dalam hari-hari dan minggu-minggu berikutnya, menempuh ratusan mil melintasi wilayah udara Rusia, melewati sistem pertahanan udara yang disebut-sebut sebagai terbaik di dunia milik Kremlin, dan menghantam target mereka di puluhan wilayah yang berbeda. Pada akhir Maret, Ukraina menyerang pelabuhan ekspor minyak utama Rusia di Laut Baltik, memicu kebakaran besar dan gangguan belum pernah terjadi pada industri minyak. Sekarang, bukan hanya kilang atau pipa minyak yang diserang sebulan sekali atau tiap beberapa minggu. Beberapa bagian paling penting dan vital dari mesin ekonomi Rusia diserang hampir setiap hari. Tak terhitung galon minyak, kerugian miliaran dolar terjadi berulang kali. Ekonomi Rusia berada di titik terlemahnya dalam beberapa tahun terakhir. Bank sentral negara itu terpaksa menaikkan suku bunga ke tingkat rekor. Keluarga Rusia biasa harus menanggung biaya perang Putin karena harga kebutuhan pokok melonjak dan semakin banyak anggaran negara dihamburkan untuk rudal dan mesin perang, bukan untuk kesehatan dan pendidikan. Dengan setiap bulan yang berlalu, Rusia semakin melemah dan Ukraina semakin kuat. Dan data mendukung hal itu. Meskipun Rusia terus membombardir kota-kota di Ukraina, pasukan Kiev telah menimbulkan kerusakan militer dan ekonomi yang signifikan sebagai balasannya. Serangan mereka ke infrastruktur minyak dan lokasi penting membuat konflik ini jauh lebih mahal bagi Kremlin dan mereka belum berhenti. Produksi drone di Ukraina meningkat dari 800.000 per tahun pada 2023 menjadi 4 juta pada 2025 dengan perkiraan antara 5 hingga 10 juta untuk tahun 2026. Produksi misil juga meningkat dan kapasitas ofensif serta defensif Ukraina belum pernah sekuat ini, sehingga membuat mereka semakin mudah membawa perang ke wilayah-wilayah Rusia, bahkan yang berjarak ratusan atau bahkan ribuan mil dari perbatasan. Shoigu memang benar. Tidak ada tempat aman di Rusia dan Putin hanya bisa menyalahkan dirinya. Itu satu-satunya hal yang paling ditakuti Putin hilang, hingga ia terlalu takut mengirimkannya ke Ukraina. Putin menyembunyikannya. Lebih dari 1.700 km ke dalam wilayah Rusia, apa yang diklaim Putin sebagai salah satu hasil manufaktur Rusia yang paling mengesankan, justru bersembunyi di sebuah landasan udara. Namun, Ukraina menolak omong kosong Putin. Ukraina membongkar dan menghancurkannya. Menghancurkannya tanpa ampun agar Rusia tak punya kesempatan menggunakannya. Su-57 Rusia telah dilumpuhkan. Bersamaan dengan itu, terbongkar juga kebohongan Rusia soal jet tempur terbarunya yang diklaim terbaik dunia. Kita menuju ke wilayah Rusia yang kurang dikenal, Chelyabinsk. Terletak sekitar 1.700 km atau sedikit lebih dari 1.050 mil dari perbatasan Ukraina, Chelyabinsk lebih dekat ke Kazakhstan daripada ke Ukraina. Wilayah ini adalah pusat industri pertahanan yang mendukung mesin perang Putin selama bertahun-tahun. Jarak selalu menguntungkan wilayah ini. Pembuatan tank dan perlengkapan pertahanan berat dilakukan karena Putin yakin Ukraina tak akan bisa menyerang Chelyabinsk. Wilayah ini juga adalah lokasi lapangan udara Shargol milik Rusia. Kombinasi lapangan udara dan jarak menjadikan Chelyabinsk tempat ideal bagi Putin menyembunyikan salah satu peralatan militer Rusia paling berharga, Su-57. Putin mengira jet tempur Rusia yang disebut modern akan aman di Chargot. Di sana, Su-57 Rusia dirawat dan pilotnya berlatih mengoperasikannya. Ternyata, para pilot itu tidak banyak berlatih, dan dengan berbagai alasan, Su-57 tidak seperti yang diklaim Rusia, seperti yang akan segera Anda ketahui. Tapi saat ini, itu tidak penting. Kenapa? Karena lebih dari 1.000 mil ke dalam wilayah Rusia, Su-57 terbakar setelah Ukraina melakukan serangan jarak jauh yang luar biasa. Jet tempur yang tersembunyi telah terungkap, dan Putin sangat marah. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina membagikan rincian dasar lewat postingan Telegram pada 1 Mei. Ya, pada 25 April 2026 di pangkalan udara Shargal di wilayah Chelyabinsk, Federasi Rusia, pasukan sistem tak berawak dari Angkatan Bersenjata Ukraina menghantam beberapa jet tempur Su-57 dan satu pesawat tempur pembom Su-34, ungkap staf umum dalam sebuah pernyataan. Itu terdengar biasa saja, seolah Ukraina belum melakukan serangan paling luar biasa dalam perang ini. Pernyataan ini menggambarkan situasi seolah ini cuma rutinitas bagi Ukraina, yang justru bisa lebih menakutkan bagi Putin. Ukraina seolah berkata, ini bukan masalah besar, kami baru saja menghancurkan jet tempur paling modern milikmu, ditambah satu serangan ekstra, dan bisa melakukannya lagi. Rusia mungkin akan mencoba buru-buru mengklaim bahwa tidak ada hal seperti itu yang terjadi jika bukan karena adanya foto satelit. Klaim Ukraina tentang serangan di Shargol bukanlah kebohongan atau propaganda, itu benar-benar nyata.
Saluran Telegram X Selenova Plus, termasuk yang pertama menampilkan kerusakan akibat Ukraina, pada unggahan 1 Mei memperlihatkan setidaknya 1 Su-57 dan Su-34 hancur di landasan Rusia. Blog pertahanan membagikan gambar serupa yang konsisten dengan klaim Ukraina dan tampak menunjukkan serangan berhasil di area parkir pesawat pangkalan Chargol. Kali ini kamu tidak bisa mengelak Rusia. Ukraina menemukan dan menghancurkan sesuatu yang sangat ingin disembunyikan Putin. Seakan belum cukup buruk bagi diktator Rusia, serangan di Chelyabinsk bukan pertama kali Ukraina memburu dan menyingkirkan Su-57 Rusia. Seperti yang disampaikan oleh Kyiv Post, ini adalah kejadian kedua yang tercatat di mana Ukraina melumpuhkan salah satu jet tempur generasi kelima Rusia yang konon merupakan jet tempur generasi kelima. Yang pertama terjadi pada Juni 2024 ketika Ukraina mengirim drone jarak jauhnya ke lapangan udara Akhtubinsk yang berjarak sekitar 460 km atau 286 mil dari perbatasan Ukraina. Serangan Ukraina 2024 tampaknya hanya sebagian berhasil. Majalah Military Watch mengonfirmasi serangan itu, namun menambahkan Su-57 Rusia yang rusak diyakini bisa beroperasi lagi setelah diperbaiki. Namun, pesan sudah disampaikan, Ukraina bisa menghantam jet tempur paling modern milik Rusia, dan kami yakin bukan kebetulan jika Su-57 yang dihantam Ukraina pada tahun 2026 berada lebih dari 3,5 kali lebih jauh dari Ukraina. Putin tampaknya memindahkan mereka lebih jauh untuk mencegah serangan seperti di Akhtubinsk terulang. Itu tidak berhasil. Dan jika gambar satelit dari bangkai hangus Su-57 di Chargol bisa dijadikan acuan, Ukraina tidak mengulangi kesalahan tahun 2024. Setidaknya, satu dari Su-57 milik Rusia telah terbakar hingga tidak bisa diperbaiki lagi. Dan mungkin ada satu lagi jika staf umum Ukraina benar. Kita juga tidak bisa mengabaikan fakta bahwa Ukraina berhasil menghancurkan salah satu Su-34 milik Rusia saat serangan akhir April lalu. Jet tempur itu mungkin lebih penting bagi upaya perang Rusia daripada Su-57. Saat pesawat lain bersembunyi di pangkalan udara yang dianggap aman dari serangan Ukraina, Su-34 justru menjadi semacam mesin penghancur bagi Rusia dalam kampanye udaranya melawan Ukraina. Jet itu jarang terbang ke wilayah Ukraina. Rusia telah belajar dari pengalamannya di sana karena kehilangan sekitar 200 pesawatnya selama beberapa bulan pertama perang, ketika Ukraina membuktikan bahwa mereka bisa melawan jet-jet Rusia dengan pertahanan anti pesawat. Jadi, Su-34 sebagian besar hanya digunakan untuk melemparkan bom berpemandu UMPK dan UMPB ke Ukraina dari jarak bermil-mil di belakang garis depan. Bom-bom itu dijatuhkan dalam jumlah besar hingga bisa menghancurkan kota dan pertahanan Ukraina. Menjatuhkan satu Su-34 berarti Ukraina telah mengurangi satu lagi pesawat pembawa bom berpemandu milik Rusia. Itu sudah pencapaian tersendiri. Namun, yang lebih mengesankan sekaligus merugikan bagi Putin adalah hancurnya minimal satu Su-57. Ada dua alasan mengapa, yaitu apa yang diklaim Rusia tentang Su-57 dan apa kenyataannya. Yang pertama menunjukkan bahwa Rusia telah kehilangan salah satu jet terbaik dalam persenjataannya. Dan yang kedua, menyoroti bagaimana Ukraina telah membuktikan bahwa jet itu sama sekali tidak seperti yang diklaim Rusia. Mari mulai dengan gambaran tentang Su-57 yang ingin dibangun Rusia. Rusia menyebut Su-57 pesawat tempur tercanggih mereka, sulit menyangkal jika Anda percaya semua klaim Rusia tentang pesawat ini. Pesawat ini dimaksudkan sebagai jet tempur generasi kelima yang telah diselesaikan Rusia untuk bersaing dengan pesawat buatan Amerika Serikat seperti F-22 dan F-35. Rusia mengklaim pesawat ini punya banyak ciri khas yang membuat jet tempur siluman itu istimewa. Bentuk sulit terdeteksi, ruang senjata internal yang mengurangi penampang radar, serta avionik canggih yang diklaim lebih maju dari jet tempur generasi keempat Rusia menjadi keunggulan. United Aircraft Corporation Rusia terus menyebarkan propaganda menyatakan Su-57 mampu menyerang target udara, darat, dan laut kapan saja, siang atau malam, serta dalam segala cuaca. Batch pertama jet ini dikirim ke militer Rusia pada 2020, kata perusahaan itu, meski Su-57 sudah terbang perdana 10 tahun sebelumnya. Apakah keterlambatan ini menandakan jet tempur generasi kelima Rusia bermasalah? Anda akan segera tahu. Selain itu semua, Army Recognition mencatat bahwa Su-57 dapat dipersenjatai dengan rudal berpemandu radar aktif R-77M dan rudal berpemandu inframerah R-74M2, masing-masing untuk pertempuran jarak jauh dan jarak dekat. Rudal taktis,
rudal jelajah siluman, dan rudal anti kapal semuanya dapat dimuat ke dalam Su-57. Begitu juga dengan jenis bom berpemandu yang telah digunakan Rusia dengan Su-34 mereka. Di seluruh titik gantungnya, Su-57 dapat membawa 10.000 kg atau sekitar 22.000 pon amunisi. Dan dengan kecepatan maksimum Mach 2 serta kecepatan Super Cruise Mach 1,3, pesawat ini tak hanya syarat persenjataan, tetapi juga sangat cepat. Mari kita asumsikan Su-57 benar-benar memenuhi semua klaim Rusia tentang jet ini. Jika benar, maka Ukraina baru saja menjatuhkan jet yang merupakan yang terbaik yang bisa ditawarkan Rusia dari segi kemampuan udara. Dengan biaya per unit sekitar 100 hingga 120 juta dolar, Su-57 memberikan dampak yang cukup besar pada anggaran perang Rusia. Dan Ukraina baru saja menghancurkan semua itu dalam sekejap. Ukraina juga telah memastikan bahwa jet tempur Rusia yang tampaknya mematikan, yang seharusnya tidak banyak bisa dilawan oleh Ukraina, tidak pernah bisa terbang di wilayah udara Ukraina. Hanya Su-57 yang belum pernah terbang di Ukraina. Ada beberapa alasan utama Putin menyembunyikan jet tempur Rusia yang paling modern jauh dari wilayah Ukraina. Anda akan segera mengetahuinya. Sebelum itu, Anda sedang menonton acara militer. Jika Anda belum berlangganan, sekarang adalah waktu yang tepat untuk menekan tombolnya agar Anda tidak pernah ketinggalan unggahan kami. Kami tidak menyembunyikan bahwa Su-57 tidak sehebat yang dibicarakan orang. Sudah ada tanda-tanda bahwa jet tempur Rusia ini adalah proyek yang sia-sia jauh sebelum Ukraina berhasil melumpuhkan setidaknya satu di antaranya pada bulan April. India telah lama memperingatkan soal Su-57. Bertahun-tahun, India bekerja sama dengan Rusia dalam proyek jet tempur generasi kelima. Jet itu akhirnya menjadi Su-57. Namun India sudah mundur dari kesepakatan 11 tahun itu sebelum jet Rusia mulai beroperasi pada 2020. India mulai ragu pada 2018 dan menghentikan keterlibatan dalam proyek Su-57 pada April tahun itu. 2 tahun sebelum penarikan diri ini sangat tegang. Su-57 tidak memiliki kemampuan teknologi yang diharapkan India dari pesawat tempur generasi kelima. Rusia menghambat proses dengan menunda transfer teknologi dan memperdebatkan pembagian biaya. Bagi India, proyek Su-57 dianggap gagal karena menghabiskan banyak uang untuk jet yang tidak mampu menyaingi pesawat tempur siluman Amerika Serikat seperti dijanjikan. Setelah Rusia menyelesaikan proyek itu sendiri, Rusia hampir berhasil membuat India kembali bergabung. India berencana membeli beberapa Su-57 dari Rusia setelah jet itu beroperasi. Pada Maret 2026, rencana-rencana tersebut hampir sepenuhnya gagal, meskipun Rusia menawarkan berbagai bonus, termasuk mesin baru dan varian pesawat yang tidak berlisensi. India menolak. India mengatakan bahwa Su-57 masih belum memenuhi standar yang sesuai untuk dianggap sebagai pesawat tempur generasi kelima. India memilih berinvestasi pada pesawat tempur AMCA buatannya sendiri, serta salah satu program jet tempur generasi ke-6, Tempest atau FCAS. Putin harus menerima pukulan 1-2. India mundur ketika harus membeli Su-57 dan 2 proyek generasi ke-6 yang sekarang ingin diikutinya dipimpin oleh negara-negara yang dianggap musuh oleh Rusia. Italia, Jepang, dan Inggris sedang mengerjakan Tempest. Jerman, Spanyol, dan Prancis menangani FCAS. Sekutu potensial dan sumber dana kini telah hilang bagi Rusia, dan semua itu karena Su-57 bukanlah pesawat tempur seperti yang diklaim Rusia. Sejak India mundur, lebih banyak info tentang Su-57 terungkap. Mesinnya tua dan kurang andal, sehingga Rusia menawarkan mesin baru untuk menarik minat India. Jika dibandingkan dengan F-22 dan F-35 Su-57, sama sekali tidak sesiluman itu. Radar dapat mendeteksi jet tempur generasi kelima Rusia 6 hingga 10 kali lebih jauh menurut Aviation Geek Club. Penampang radar jet tempur utama Amerika juga 1.000 hingga 10.000 kali lebih kecil dibandingkan dengan Su-57. Pada dasarnya, Su-57 lebih merupakan jet tempur generasi 4,5 daripada generasi kelima. Dan Rusia mungkin bahkan tidak membutuhkannya karena sudah menggunakan Su-35 yang memiliki peran serupa. Mungkin itulah alasan Rusia belum membangun banyak Su-57. Laporan Euromaidan Press menyebutkan kurang dari 30 unit beroperasi dan kini berkurang satu lagi setelah aksi Ukraina di Chelyabinsk. Sekarang, inilah arti semua ini bagi Rusia. Bagaimanapun juga, Ukraina berhasil menghancurkan Su-57 adalah sebuah penghinaan bagi Putin. Jika jet itu sehebat klaim Rusia, maka serangan Ukraina justru memergokinya dalam keadaan lengah. Itu seharusnya tidak terjadi. Di udara, Su-57 seharusnya mampu menghadapi apapun. Di darat,
Rusia seharusnya selalu melindunginya, bukan memarkirnya di tempat terbuka yang bisa diserang atau dirusak. Meski pesawat tempur ini generasi kelima, ketidakmampuan Rusia terungkap besar-besaran hingga membuat Putin frustrasi. Putin dipermalukan karena mencoba menyembunyikan Su-57 dari Ukraina, sebab dia tahu jet itu tak mampu menjalankan tugasnya. Pesawat tempur siluman adalah sebuah aset. Hal ini terlihat saat operasi Epic Fury di Iran, di mana jet siluman Amerika berhasil melewati pertahanan udara Iran yang sebagian menggunakan sistem pertahanan udara Rusia. Putin sebaiknya memakai armada kecil Su-57 Rusia untuk menghancurkan target utama Ukraina. Ukraina mengungkapkan Putin sangat malu dengan jet tempur baru Rusia hingga menyembunyikannya jauh lebih dari 1.000 mil dari Ukraina. Kedua skenario itu sama-sama buruk untuk Putin. Permata mahkota meski sudah tergores telah hilang. Namun meski kehilangan Su-57 dan jet tempur lain menyakitkan, Rusia menghadapi masalah yang jauh lebih besar saat ini. Hal yang membuat Putin marah adalah tak ada yang tahu bagaimana Ukraina bisa melancarkan serangan lebih dari 1.000 mil ke dalam wilayah Rusia dengan sangat akurat dan menghancurkan. Ukraina belum mengonfirmasi bagaimana hal itu dilakukan. Laporan staf umum tak menyebutkan senjata yang digunakan sehingga menimbulkan banyak spekulasi. Mungkinkah itu sabotase? Mungkin saja. Ukraina pernah memakai kelompok partisan menyusup ke pangkalan pesawat Rusia untuk menghancurkan jet tempur. Bahkan, hal itu baru-baru ini terjadi, yakni pada Desember 2025 di sebuah pangkalan udara militer di Lipetsk yang terletak di barat daya Rusia. Partisan Ukraina berhasil menghancurkan 2 jet tempur Su-30, meski Rusia mencoba meremehkan insiden itu dengan mengklaim ada kebakaran yang asal-usulnya tak diketahui. Serangan ini melibatkan Direktorat Intelijen Utama Ukraina dan butuh 2 minggu untuk direncanakan. Kita mungkin telah melihat hal serupa di Chelyabinsk, yang menunjukkan jaringan intelijen dan operasi sabotase Ukraina sudah menyusup lebih dalam ke Rusia dari yang dibayangkan. Di mana Putin bisa sembunyikan Su-57 miliknya sekarang. Dimanapun mereka berada, Ukraina bisa saja punya partisan yang mengamati dan menunggu waktu tepat untuk menyerang. Jika bukan para penyabot, kemungkinan drone atau rudal digunakan dalam serangan Ukraina itu. Keduanya terlihat tidak masuk akal awalnya. Ukraina maju pesat dalam rudal dan drone jarak jauh. Namun, menurut Kyiv Post, mereka belum punya rudal atau drone yang dapat menjangkau wilayah Rusia sedalam yang diperlukan untuk mencapai Chelyabinsk. Tapi Ukraina memang memiliki satu hal yang bisa melakukan tugas itu. Itu bukan drone, bukan juga rudal. Itu adalah gabungan dari keduanya dan memiliki daya ledak yang lebih dari cukup untuk menghancurkan sebuah Su-57 dengan satu kali hantaman langsung. Kita membahas Flamingo. Dengan teknologi drone jarak jauh dan rudal jelajah Ukraina, Flamingo mampu menjangkau Su-57 Rusia dan masih punya sisa jarak. Flamingo dapat menempuh jarak hingga 3.000 km atau sedikit lebih dari 1.860 mil dan sudah terbukti akurat pada jarak 1.400 km atau 869 mil pada bulan Maret. Dengan muatan seberat 1.000 kg atau 2.200 pon, Flamingo juga cukup kuat untuk merusak struktur pelindung dan meninggalkan kawah di bawah pesawat apapun yang terkena serangannya. Menariknya, daya hancur itulah yang mungkin membuat Flamingo tersingkir. Citra satelit yang kami bagikan sebelumnya tampaknya tidak menunjukkan kawah dampak seperti yang biasa muncul saat Flamingo digunakan. Kami tidak mengatakan bahwa Ukraina tidak menggunakan Flamingo, tapi Ukraina sama sekali tidak memberikan pernyataan, jadi semuanya masih spekulasi pada saat ini. Ukraina mengaitkan serangannya dengan pasukan sistem tak berawak miliknya. Itu menimbulkan lebih banyak pertanyaan. Jika pengiriman bahan peledak dengan drone konvensional tidak mungkin, seperti klaim Kyiv Post dan Exile Nova Plus, lalu apa artinya? Apakah Ukraina punya jenis baru drone jarak jauh yang belum diumumkan? Apakah pasukan sistem tak berawak bekerja sama dengan para penyabot di darat yang menyerang jet tempur Rusia menggunakan drone dari dalam Rusia? Kita mungkin takkan tahu, dan itu langkah cerdas Ukraina. Kenapa membocorkan trik yang bisa dipakai lagi nanti? Hal itu mungkin tak berpengaruh bagi Putin, seperti saat dia dipermalukan dengan Su-57, kini dia menghadapi 2 masalah sekaligus. Ukraina kini mampu menjangkau wilayah Rusia lebih jauh dan menghancurkan beberapa aset militer utama Putin. Jika benar sabotase merusak Su-57, berarti intelijen Rusia kurang efektif membasmi mata-mata Ukraina dan komplotannya. Jika serangan itu benar dari Flamingo, berarti pertahanan udara Rusia di pangkalan penting itu gagal atau memang tidak ada dari awal.
Bagaimanapun juga, Putin sekarang harus memilah-milah puing-puing sesuatu yang dia kira tersembunyi, sesuatu yang saat ini tidak bisa digantikan karena harganya yang sangat mahal, dan sesuatu yang menurut Putin aman dari serangan Ukraina. Seperti biasa di Ukraina, Putin kembali terbukti salah. Baik melalui sabotase, serangan jarak jauh, atau metode lain, Ukraina hanya akan memperburuk situasi bagi Rusia. Ukraina telah menembus lebih dari 1.000 mil ke dalam. Saat ini, Rusia sudah tidak aman lagi. Putin seharusnya sudah menerima pesan itu lebih awal. Strategi serangan jarak jauh Ukraina terhadap Rusia terus meningkat sepanjang 2026, dan sasaran yang dihancurkannya jauh lebih banyak daripada sekedar jet tempur generasi kelima Rusia. Minyak terus jadi target, dan Ukraina terus memicu kobaran api yang tak mampu dipadamkan Rusia. Ketika Anda berhadapan dengan salah satu diktator paling kejam di abad ke-21, hanya ada satu respon, kekejaman. Bukan kepada rakyat yang dipimpin diktator itu, tapi pada inti mesin perang yang dikerahkannya melawan Anda. Ukraina sangat memahami ini. Pada April, Ukraina memberi Rusia bulan terberat yang pernah dialami Putin dan kroninya. Dari Crimea hingga Ural, Ukraina telah meluluh lantakkan apapun yang ada di hadapannya saat minyak Rusia terbakar dan tentara negara itu runtuh. Bersiaplah, ada banyak yang perlu kita bahas di sini. Pada 4 Mei, Kyiv Post memuat berita utama besar, yaitu bahwa spesialis drone jarak jauh Ukraina berhasil menghantam 14 kilang minyak dan pusat bahan bakar Rusia di wilayah Rusia selama bulan April. Ini bukan hanya berita besar, tapi juga rekor. Belum pernah sebelumnya sebanyak ini drone Ukraina berkali-kali tepat menghantam infrastruktur minyak Rusia dalam 1 bulan. Dalam beberapa kasus, mereka mengenai target yang sama berulang kali. Drone Ukraina sekarang bisa terbang lebih jauh. Dalam salah satu kasus yang akan kita bahas, Ukraina mengirimkan drone sejauh lebih dari 1.500 km atau sedikit lebih dari 930 mil untuk langsung menabrakkannya ke salah satu kilang minyak vital Rusia. Itu belum semuanya. April jadi bulan terberat bagi Rusia karena banyak alasan, termasuk kampanye serangan jarak jauh Ukraina yang makin gila. Mari mulai dengan minyak Rusia. Berikut daftar kilang minyaknya. Kementerian Pertahanan Ukraina memberikan semua detailnya. Kami akan membawa Anda terlebih dahulu ke kilang Bashneft-Novoye yang terletak di pemukiman Ufa di wilayah Bashkortostan, Rusia. 1.400 km atau sekitar 870 mil dari Ukraina, kilang itu memproduksi pelumas dan minyak berkualitas tinggi serta memiliki kapasitas pengolahan 7 juta ton minyak per tahun. Ukraina menghantamnya dengan keras dan meninggalkannya dalam keadaan terbakar, dan masih banyak lagi yang akan terjadi. Di Kostovo yang terletak di wilayah Nizhny Novgorod, Rusia, stasiun pompa minyak Gorky menjadi target. Drone Ukraina kali ini tidak perlu menempuh jarak terlalu jauh, hanya sekitar 800 km atau sekitar 497 mil. Namun mereka berhasil menjalankan tugasnya, menghancurkan sepasang unit utama penghilangan minyak di sebuah kilang. Kilang itu mengolah sekitar 17 juta ton minyak per tahun dan bertanggung jawab menyediakan sekitar 30% dari seluruh konsumsi bensin Rusia. Selanjutnya, Tuapsa. Kasihan Tuapsa. Seperti disebutkan, Ukraina beberapa kali menyerang kilang di Tuapsa. Para pekerja di sana pasti bertanya-tanya, apakah drone Ukraina punya dendam? Mereka menyerang pada 16, 20, dan 28 April, menghancurkan unit-unit pemrosesan, menghancurkan setidaknya 24 tangki penyimpanan bahan bakar, dan benar-benar melumpuhkan sebuah pabrik. Itu menangani 4,4% dari pemurnian Rusia, termasuk produksi produk minyak berstandar Euro 5 yang digunakan oleh tentara Rusia. Oh, dan kalau Tuapsa mengira Ukraina sudah melupakannya, Ukraina kembali menyerang kilang itu pada 1 Mei. Pertahanan udara? Putin pasti bilang belum pernah dengar. Selain menggempur kilang Tuapsa seakan berutang pada Ukraina, Ukraina juga menyerang banyak kilang lain di Rusia. Kilang Syzran di Samara terkena serangan cukup parah hingga menyebabkan kebakaran besar oleh drone yang harus menempuh jarak 900 km atau hampir 560 mil. Juga di wilayah Samara, drone Ukraina menyebabkan ledakan dan kebakaran besar di kilang Novokuibishevsk yang mengolah sekitar 8,8 juta ton minyak per tahun dan memproduksi 20 jenis produk minyak bumi banyak, diantaranya digunakan oleh militer Rusia. Di Perm dan Orsk, yang keduanya berjarak sekitar 1.500 km dari Ukraina, kilang-kilang minyak juga terkena serangan. Yang pertama, kilang Lukoil Permnefteorg Sintes terkena serangan oleh unit Alfa dari SBU Ukraina. Pabrik itu mengolah 13 juta ton minyak Rusia per tahun. Drone-drone Ukraina berhasil mematikan salah satu unit utama pengolahan minyak di sana.
Di Orsk yang terletak di wilayah Orenburg, Rusia, drone-drone Ukraina menyebabkan kebakaran di sebuah kilang yang memproduksi sekitar 30 jenis produk dan memiliki kapasitas 6,6 juta ton minyak per tahun. Saya merasa kita melewatkan satu. Kilang Yaroslavsky di Yaroslav juga tidak luput dari perhatian Ukraina. Drone menempuh jarak sekitar 750 km atau sekitar 466 mil untuk menghantam unit distilasi vakum di kilang tersebut yang memiliki kapasitas 15 juta ton minyak. Kilang ini penting bagi mesin perang Rusia karena memproduksi bensin, solar, dan bahan bakar jet. Semua itu sudah membuat kepala Putin pusing. Jujur, kami hampir linglung padahal baru mulai. Kami hanya membahas kilang-kilang yang diserang Ukraina bulan ini saat mereka menyerang Putin dari jarak jauh. Lalu pisau itu diputar sangat keras hingga Putin pasti merasa seolah pisau berputar di paru-parunya. Pelabuhan, kapal, peralatan militer, dan fasilitas produksi jadi sasaran serangan Ukraina di bulan terberat bagi Rusia. Masih soal minyak, mari bahas pelabuhan Rusia. Ukraina pun sudah sering melakukannya di April. Di Primorsk, yang merupakan salah satu pusat ekspor minyak utama Rusia di wilayah Leningrad, drone Ukraina merusak 3 tangki RVSP-20.000 dan menyebabkan kebakaran besar. Tangki-tangki tersebut memiliki 60.000 meter kubik minyak dan itu hanyalah yang terbaru yang hilang dari Rusia di sebuah pelabuhan yang terletak 850 km atau 528 mil dari Ukraina. Unit drone lebih dulu menyerang Primorsk beberapa kali pada Maret. Jika Rusia mengira situasi akan reda di Mei, mereka harus berpikir ulang. Primorsk kembali diserang drone pada 3 Mei yang memicu kebakaran besar lainnya. Ust-Luga, yang merupakan pelabuhan utama Rusia lainnya di Baltik, juga tidak bernasib lebih baik. Drone Ukraina menempuh jarak serupa untuk menyerang pelabuhan dan merusak 3 tangki minyak. Seperti Primorsk, Ust-Luga juga diserang beberapa kali pada Maret. Pada titik ini, seolah-olah Ukraina hanya ingin menabur garam di luka yang sudah begitu parah, hingga membuat sepasang pelabuhan yang menyumbang sekitar 40% dari total ekspor minyak Rusia tidak bisa beroperasi. Selain kembali menyerang korban terparah sejak Maret, Ukraina juga memutuskan menghantam beberapa pelabuhan minyak Rusia lagi. Masih di Leningrad, Ukraina menyerang terminal pemuatan RPK Vesotsk Lukoil 2 yang menyebabkan kebakaran lagi. Di Novorossiysk, yang kini menjadi salah satu pelabuhan terpenting Rusia di wilayah Laut Hitam, drone Ukraina terbang sejauh 420 km atau sekitar 260 mil untuk menghantam terminal minyak Seskaris. Kebakaran lain terjadi, memutus kemampuan Rusia mengirim minyak dari Primorsk dan Ust-Luga ke pelanggan lewat Laut Hitam. Dan akhirnya, di Krasnodar Krai Ukraina menyebabkan kebakaran lain dengan serangan drone di stasiun pompa minyak Tikhoretsk. Beberapa serangan ke depot minyak di Crimea dan Krasnodar menjadi kampanye bulanan paling brutal Ukraina terhadap minyak Rusia sejak perang dimulai. Dan Rusia merasakan sakitnya. Meski Rusia diperkirakan diuntungkan harga minyak tinggi akibat blokade Selat Hormuz, Rusia justru memangkas ekspor secara besar-besaran. Rusia seharusnya mendapatkan tambahan 150 juta dolar per hari dari penjualan minyaknya, seperti yang dilaporkan oleh Financial Times pada 12 Maret. Sebaliknya, pada bulan April, Rusia terpaksa membatasi ekspornya karena pelabuhan-pelabuhan yang digunakan untuk memasok kapal-kapal bayangan terbakar dan kilang-kilang yang memproduksi produk yang dikirim ke pelabuhan-pelabuhan tersebut runtuh. Menurut RBC Ukraina, ekspor minyak Rusia turun sebesar 16,8%, yang berarti terjadi kekurangan sebesar 1,8 juta ton pada bulan April dibandingkan dengan bulan Maret. Itu inti strategi Ukraina, menyerang Rusia di titik terlemah, yaitu lokasi produksi dan ekspor minyak, agar Putin memiliki dana seminimal mungkin untuk membiayai perang. Mari kita istirahat. Kita sudah membahas banyak serangan April dan masih banyak yang akan dibahas. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang lebih banyak sasaran dari bulan serangan Ukraina paling menghancurkan yang pernah kita lihat, berikut pengingat singkat bahwa Anda sedang menonton acara militer. Masih banyak lagi seperti ini, jadi pastikan Anda menekan tombol subscribe jika Anda mendapatkan wawasan baru dari channel kami. Baik, kembali ke serangan-serangan tersebut. Ukraina belum selesai dengan minyak Rusia pada bulan April. Selain menyerang kilang dan pelabuhan, Ukraina juga menarget kapal tanker dan dalam serangan yang sangat langka bahkan menghancurkan fasilitas produksi minyak Rusia di sumbernya. Pada 10 April, Kyiv Independent melaporkan bahwa militer Ukraina telah menyerang sepasang platform pengeboran minyak di Laut Kaspia yang terletak sekitar 1.000 km atau 620 mil dari garis depan. Kedua platform tersebut adalah fasilitas tahan es yang ditempatkan di ladang minyak Yuri Korchargin dan Vigriva.
Serangan ini menandai evolusi baru dalam strategi Ukraina untuk melumpuhkan sektor minyak Rusia. Mereka melumpuhkan pusat ekspor dan kilang yang mengolah minyak mentah Rusia menjadi produk olahan untuk dijual. Itu berarti dua mata rantai dalam rantai tersebut telah diputus. Serangan di Laut Kaspia menunjukkan Ukraina akan fokus pada mata rantai lain. Minyak mentah Rusia dibakar sebelum sampai ke kilang. Sedikit demi sedikit, Ukraina melumpuhkan seluruh rantai pasokan minyak Rusia. Di ujung rantai itu terdapat kapal tanker yang mengangkut minyak Rusia dari pusat ekspor ke pembeli. Melihat kerusakan besar yang terjadi, Ukraina tampaknya berpikir sekalian saja melumpuhkan kapal tanker juga. Bagaimanapun juga, kapal tanker itu berada di Tuapsa, dan Ukraina telah membuktikan pada bulan April bahwa pertahanan udara Tuapsa sangat lemah sehingga Ukraina bisa menyerang wilayah itu seolah-olah seperti Mike Tyson yang meninju balita yang sudah sempoyongan. Pada tanggal 29 April terungkap bahwa drone Ukraina berhasil mengenai langsung kapal tanker Markisa yang saat itu berada sekitar 210 km atau 130 mil tenggara Tuapsa dan sedang berlayar tanpa mengaktifkan sinyal dari sistem identifikasi otomatis. Itu adalah taktik khas yang digunakan oleh kapal-kapal armada bayangan Rusia. Begitu pula berlayar di bawah bendera negara selain Rusia. Dalam kasus ini, kapal tanker Rusia yang rusak berlayar di bawah bendera Kamerun, tapi Ukraina tidak tertipu. Kapal tersebut adalah bagian armada bayangan dan telah disanksi oleh Inggris, Uni Eropa, Kanada, Selandia Baru, serta Swiss. Ukraina menilai sanksi sebelumnya belum cukup menghentikan kapal itu, sehingga mereka menerapkan sanksi kinetik untuk menonaktifkannya. Akhirnya kita sudah selesai kan? Oh tidak, pisau yang sebelumnya hanya diputar di antara tulang rusuk Putin, kini didorong dalam hingga menembus, karena Ukraina melancarkan serangan ke industri minyak Rusia bersamaan dengan serangan ke pesawat, kapal perang, dan pusat kompleks industri militer Rusia. Salah satu serangan ini sama memalukannya dengan apapun yang pernah dialami Rusia selama perang ini. Dalam operasi pada 25 April, Ukraina menyerang pangkalan udara Shargol di wilayah terpencil Chelyabinsk. Targetnya hingga 4 jet tempur, termasuk sepasang Su-57 jet tempur siluman yang seharusnya menjadi jawaban Rusia terhadap jet-jet Amerika Serikat seperti F-22 dan F-35. Su-57 adalah yang terbaik yang dimiliki Rusia. Sekarang 2 diantaranya terbakar di darat di sebuah pangkalan udara yang berjarak 1.700 km atau 1.056 mil dari Ukraina. Dan kita kembali lagi ke Rusia. Di wilayah perbatasan Bryansk, drone-drone Ukraina menyerang pabrik Strela pada tanggal 1 April. Pabrik itu membuat komponen rudal jelajah Rusia dan menurut Kementerian Pertahanan Ukraina telah menyelesaikan 120 kontrak pemerintah untuk kebutuhan industri pertahanan Rusia. Serangan ini contoh klasik Ukraina memilih target untuk memberikan kerusakan maksimal pada strategi Putin meluncurkan rudal jarak jauh ke Ukraina. Hanya pada bulan April saja, Rusia telah menembakkan 141 rudal dari berbagai jenis ke arah Ukraina bersama dengan 6.663 drone. Rusia mencetak rekor serangan udara bulanan pada April. Keberhasilan Ukraina menghancurkan pabrik seperti Strela membuat Rusia kesulitan mengisi ulang stok rudal. Beralih ke Taganrog di wilayah Rostov, Ukraina menghantam pabrik Atlant Aero pada 19 April. Kali ini Angkatan Laut Ukraina meraih sukses dengan meluncurkan rudal Neptune ke pabrik yang menangani seluruh siklus produksi drone serang dan pengintai Molnaya untuk pasukan Rusia di garis depan. Atlant Aero juga membuat komponen yang digunakan dalam drone Orion serta komponen yang digunakan dalam rudal KH-50 dan bom udara berpemandu CAB-20. Rusia melaporkan adanya kebakaran di area gudang pabrik yang luas itu, dan mereka bahkan tidak bisa lagi menggunakan alasan puing-puing drone seperti biasanya karena penggunaan rudal Neptune sudah tidak terbantahkan. Kami hampir selesai meliput hukuman yang kejam, namun sangat perlu yang diberikan Ukraina ke Rusia pada April. Pemberhentian terakhir adalah armada Laut Hitam. Pada April, Ukraina menyerang armada itu dengan ganas, menghancurkan lebih banyak kapal perang dan kapal lain yang sudah dipaksa mundur jauh dari Ukraina. Mundur pun tidak berhasil. Pada bulan April, Ukraina menghancurkan proyek 775 Yamal dan proyek 117 Nikolai Velchenkov. Keduanya adalah kapal pendarat dengan nilai gabungan $150 juta. Ukraina menyerang kedua kapal tersebut 2 kali, pertama pada 20 April, lalu kembali pada 26 April.
Pada 26 April, Ukraina menghancurkan Ivan Kurse, pusat pengintaian radio, dan menyerang pusat pelatihan armada Laut Hitam, Fregat Project. 11.356R Buravestnik juga menjadi korban serangan jarak jauh Ukraina yang menghancurkan. Menghantam kapal perang itu memungkinkan Ukraina kembali menggagalkan strategi rudal Putin karena Buravestnik bisa membawa rudal jelajah kaliber yang sering digunakan Rusia menyerang Ukraina. Di Selat Kerch, Ukraina berhasil menghancurkan sepasang kapal patroli yang menjaga jembatan Kerch yang merupakan jalur utama penghubung Crimea yang diduduki ke daratan utama Rusia. Serangan itu bisa membuka peluang serangan berikutnya ke jembatan itu sebagai bagian strategi Ukraina membebaskan Crimea. Dan terakhir pada 22 April, Ukraina merusak menara komando kapal patroli perbatasan FSB di wilayah Sevastopol, Crimea. Kami sudah bilang dari awal akan membahas Ural hingga Crimea, dan Ukraina tidak mengecewakan. Ukraina belum pernah melakukan penghancuran jarak jauh sebesar yang kita lihat pada April. Kilang dan pusat ekspor minyak telah dibakar, sangat memengaruhi ekspor minyak Rusia. Ratusan juta dolar peralatan militer terbakar, sebagian besar tak bisa digantikan Rusia. Kapal yang diserang Ukraina akan lama tidak beroperasi karena industri pembuatan kapal Rusia makin terpuruk akibat sanksi. Kita telah menyaksikan pabrik rudal dihancurkan, kapal tanker armada bayangan diserang, dan bahkan strategi Ukraina yang berfokus pada minyak itu kini meluas ke bagian baru dalam rantai pasokan karena Laut Kaspia pun telah menjadi sasaran. Drone jarak jauh Ukraina kini terbang lebih jauh dari sebelumnya, dan fakta bahwa mereka sangat sukses menunjukkan bahwa pertahanan udara Rusia lebih kewalahan daripada celana pendek ketat yang dipakai oleh seekor kuda Nil. Sekarang, secara logis, kita akan berpikir bahwa Ukraina yang menginvestasikan begitu banyak energinya untuk serangan jarak jauhnya akan membuat mereka melambat di tempat lain. Pertahanan jarak menengah Rusia mungkin sedikit lega di April, atau lebih sedikit antek Putin yang dihancurkan drone FPV Ukraina di garis depan. Namun, tidak demikian. Bahkan, Ukraina justru meningkatkan serangan di kedua bidang itu juga. Dalam hal serangan jarak menengah, Menteri Pertahanan Ukraina Mikhailo Fedorov mengatakan bahwa Ukraina menggandakan jumlah serangan yang mereka lakukan di jarak 20 hingga 150 km atau 12,4 hingga 93,2 mil. Serangan di bulan April pada jarak ini 2 kali lipat dari Maret dan 4 kali lipat dari Februari saat Ukraina menyerang wilayah belakang dekat Rusia. Apa yang dilakukan Ukraina dengan jenis serangan seperti ini adalah menghancurkan sistem pendukung yang membantu Rusia mempertahankan serangannya di garis depan. Pusat kendali dilumpuhkan, rantai logistik dan pasokan hancur, begitu juga pasukan dan fasilitas penyimpanan. Setiap serangan jarak menengah yang berhasil akan melemahkan kekuatan Rusia di garis depan. Saat Ukraina menyerang pertahanan udara di wilayah pendudukan, hal ini membuka jalur udara untuk lebih banyak serangan, baik di dekat maupun lebih dalam ke Rusia. Dan berbicara tentang tentara garis depan Rusia, mereka mengalami bulan yang sangat buruk. Menurut Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Rusia mengalami 35.000 korban pada bulan April, bahkan ketika Ukraina menggandakan volume serangan jarak menengahnya dan menghantam Rusia sendiri lebih keras dari sebelumnya. Jumlah ini mirip dengan tentara Rusia yang tewas atau terluka pada Maret, menunjukkan pendekatan Ukraina berhasil. Semakin Ukraina menyerang wilayah belakang Rusia, tentara Putin makin lemah. Sepertinya Ukraina belum berhasil melampaui jumlah korban yang mereka timbulkan pada Rusia di bulan Maret yang mencapai rekor 35.351. Tapi angkanya mendekati, dan di bulan April Ukraina menyamai rekor sebelumnya, yaitu 35.000 korban yang ditimbulkan pada bulan Desember. Ukraina melaporkan April menjadi bulan kelima berturut-turut Rusia kehilangan lebih banyak tentara di medan perang daripada yang bisa direkrut Putin. Serangan drone Ukraina saja telah menyebabkan Rusia kehilangan 156.735 tentara antara bulan Desember dan April, menurut laporan media United 24. Rusia merekrut 148.400 tentara pada periode tersebut, dan kemungkinan kerugian di pihak Rusia lebih banyak lagi. Yang baru saja disebutkan adalah korban yang dapat diverifikasi oleh Ukraina dari rekaman drone yang diambil oleh senjata yang menyebabkan korban tersebut. Jika serangan artileri dan serangan tak terekam dihitung, korban Rusia 5 bulan bisa lebih dari 160.000. Vladimir Putin tidak melihat jalan keluar. Ukraina tak hanya meningkatkan kampanye jarak jauhnya, melainkan memperbesar skala di semua lini, sementara Rusia tak punya jawaban. Ini sudah berakhir bagi Rusia sekarang. April menjadi bulan paling kejam dan paling banyak menimbulkan korban serta kehancuran pada mesin perang Putin akibat Ukraina. Namun saat dia gemetar di sebuah bunker tersembunyi entah di mana jauh dari Kremlin, Putin akan tahu satu fakta yang tak terelakkan.
Mulai dari sini, semuanya hanya akan menjadi lebih buruk bagi Rusia. Jika Anda ingin mengetahui lebih dalam tentang apa yang telah dilakukan Ukraina di bidang drone serang jarak menengah, kami siap memberikan informasinya untuk Anda. Video kami mengulas strategi baru Ukraina yang brutal, termasuk target-targetnya, dan bagaimana serangan 16 April bisa jadi titik balik perang yang memasuki fase baru. Tonton videonya untuk info lebih lanjut, dan jangan lupa berlangganan The Military Show untuk melihat semua video terbaru kami tentang pencapaian Ukraina melawan Rusia. Terima kasih telah menonton.